Jawaranya tuh. Di sudut kampung Kujung Mange, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, hidup seorang lelaki tua bernama Mustari Paso. Mustari bukan orang biasa, ia adalah purnawirawan TNI berpangkat terakhir Sersan 1 atau Sertu. Dulu ia berdinas di satuan paling elit Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang kini dikenal dengan Kopassus. Namun di usia 82 tahun, Mustari menjalani hari-harinya dengan sunyi di ruangan berukuran 2 x 2 meter. Lokasinya tepat di belakang rumah keluarga Haji Jaling yang bersedia menampungnya. Tidak ada lagi suara barak dan hormat bendera, hanya suara angin dan dinding seng yang menemani masa tuanya. Ditemui tribuntimur.com Sabtu 2 Agustus 2025 sore, Mustari masih mengingat dengan samar pengalaman hidupnya. Dengan suara lirih dan terbata, ia mengenang masa tugasnya di era Presiden Soeharto. Mustari sering mengeluh-elukan nama Prabowo dan Soeharto, dua tokoh yang melekat dalam ingatannya sebagai pemimpin. Namun jauh dari kemegahan masa lalu, Mustari mengakui kehidupannya kini tak lagi sama. Mustari pernah tinggal di Kabupaten Bulukumba sebelum akhirnya ditinggal istri dan anak-anaknya. Haji Satunia, istri dari Haji Jaling yang kini merawatnya, menyebut jika anak dan istri Mustari tak pernah datang berkunjung, hanya pernah menelpon sekali dan berjanji akan membantu. Menurut Satunia, uang pensiun Mustari pernah diambil diam-diam oleh anaknya sebesar 100 juta. Kini sisa gaji pensiun Mustari hanya 400.000. Mustari, kata Satunia, sempat ditemukan tidur di bawah jembatan Tino, Kabupaten Bantaeng dan viral. Bahkan pernah terlantar di terminal Malengkeri, Makassar. Singkat cerita, seseorang membawa Mustari ke pinggir jalan tepat di depan rumah Hajaling. Dari sanalah cerita harum Mustari kembali dimulai. Setelah kami koordinasi dengan Pak Alimuddin, bahwasanya Pak Mustari Kareng Baso bahwa beliau adalah pensiunan TNI Angkatan Darat dari kesatuan zaman dulu RPKAD, sekarang Kopassus. Ya, bagaimana? Jadi beliau ini purnawirawan TNI. Jadi dia masuk satuan itu, menurut keterangan beliau termasuk di administrasinya itu masuk di batalion Kopassus, grup 1, Kopassus Cicanto. Ya. Kemudian pensiun terakhir di Kodim 11 Bulukumba. Jadi dia pensiun terakhir di Bulukumba, Kodim Bulukumba. Tahun berapa itu Pak pensiunnya? Tahun 92. 92. Ya, Bapak kelahiran Bapak tahun berapa? kelahiran beliau 1943. 43. Ini Bapak ini sempat diterlantarkan sama keluarganya atau Sebenarnya kalau dibilang diterlantarkan tidak juga, karena anaknya masih ada. Kemudian beruntungnya beliau ini masih ada pihak keluarganya masih mau merawat dia. Jadi ada keluarganya masih mau merawat dia. Kemudian ini anak-anaknya semua ini ada di Jakarta. Kemudian pokoknya tidak ada di sekitar Jeneponto. Di Jakarta. Yang tidak mau. Keluarganya semua di sini yang rawat ini di sini. Masih mending karena masih ada yang mungkin peduli lah beliau. Seandainya mungkin tidak ada peduli keluarganya ini, mungkin di pinggir jalan lah mungkin kayaknya seperti itu. Yang tidak terurus ini masih boleh dikatakan ya Masih mending lah. iya. Tetapi kita ini sebenarnya tidak bisa kayak seperti ini. Kita sebagai manusia peduli dengan beliau. Berapa lama tinggal di sini, Ji? Ya? Anaknya sama istrinya ada, tidak pernah berkunjung. Memang dulu tentara ini. Kabarnya lewat telepon ada tidak komunikasi dengan anaknya? Tidak. Satu kali dia pertama di sini, bilang saya bantu dia sampai sekarang. Siapa yang menelpon itu Bu? Itu anaknya. Anaknya Jakarta. yang di Jakarta. Kedua di situ di Jakarta saudara. Tapi tidak pernah dibantu dikirimkan uang atau bagaimana? Biar siapa? Tapi kalau masalah gaji pensiunnya Bu, Itu gaji pensiun 400. di mana? Itu dia kalau terima ditemani. Tapi masih sampai sekarang masih terima gaji pensiun, masih terima. Terima 400.
400 per bulan. Kabarnya pernah Bu disuruh ambil uang 100 juta sama anaknya Anaknya itu dan dia yang di Bulukumba. Setelah itu ditelantarkan. itu datang itu ambil uang bank, tidak nahan, ini bapaknya. Oh, tidak nak tahu. Bilang pergi ambil uang bank. Main 400 gajinya. Jadi di situ dikemanakannya ini, disuruh pulang. Terakhir kali tinggal sama anaknya tahun berapa itu? Bu? Lama itu Lama. Tapi ditelantarkan pertama di Bantaeng. dibantai diantar. Apa ada yang tahu bilang siapa Ani di keluarga. Iya. Nah, di situ dibawa jembatan Iya. tidur Iya, di Tino. iya. Ambil terus itu pemilihan desa ada di bawah di mobil. Dibawa kemana? Kaki, ya. Ambil gitu ke Tino. Biar orang lain ambil. Iya, Bilang gitu kebenarannya, saya tidak mau deh. iya. Aku ambil berapa kali kita suruh, ambil ini itu begini. Iya. Jadi 3 bulan di situ tidak mau. Suruh keluar. Kabarnya sempat ke Makassar, Bu. Iya, kalau itu anaknya ada satu Iya. yang bilang turun lagi dibawa ke pembeli dia di milik kiri. Siapa yang bilang dibawa ke Kambil? Itu anaknya. Anaknya. Tahu di situ 3 malam tidak ada anaknya. Dibilang ini pencuri ini. Iya. Bawa. Nah, setelah itu baru kemana? Diantar di mobil kontong. Oh, naik sini. Mau bukan di pencuri. Kasar. Oh, berarti setelah dari Makassar langsung ke sini. Iya. Di situ dia kemananya di Galuku. Di Kaluku. Di situ di Galuku dia di sini 2 kali ini masuk di sini. Saya rumahku tunjuk. Kalau anaknya ada berapa, Bu? Ini Yang karena 2 orang. Banyak istrinya ya tapi 2 aja pakai anak. Itu ya dapat ini istri pertama. kalau total anaknya berapa? Ada berapa? Anaknya ini Iya. 3 aja. 3. Di mana tinggal semua, Bu? Di Jakarta. Jakarta 2. Iya. Itu di Bantaeng 1. Iya. Tapi tidak pernah biar saya datang. Tidak pernah. Dan yang berdua. Intinya sampai saat ini masih terima gaji, Bapak gaji pensiunnya, tapi sisa 400. Ibu namanya siapa, Ibu? Saya Iya, lagi satunya. Haji Sabtunia. Suaminya Haji Jaling. Tugas saya kan ini yang Soeharto Prabowo saya di sini untuk Korea atau Pinamon, Prabowo, baju bagian kelas atau iya bagus biasa sama sina aku nak tahu pikir kalau sudah nanti tingin juga Pak Soeharto tapi sama sama jalan so benar Soeharto lu maunya santai na aerona kulit bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dulu, kulit gitu. tapi gua kalau saya Soeharto Ya baik. Prabowo pokoknya dia itu tinggikan dia tinggikan dia malah dia sayang sama kita. Prabowo juga begitu. Prabowo juga begitu tuh. Pokoknya tidak ada anggota di ini tidak pokoknya bisa rata sebab saya Pak lama saya ikut Soeharto bersama dengan Prabowo. Bapak pernah dikirim ke Timur Timur, Pak? Kalau Timur 2 kali. 2 kali.
Itu seingat Bapak apa-apa saja yang terjadi di sana, Pak? Ya, Apa-apa saja yang terjadi di sana? biasa tembak menembak biasanya. Menembak apa itu, Pak? Ya. Menembak apa? Menembak ya, dibilang burung bukan. Musuh-musuh. Jadi dibilang orang tidak bisa. Kenapa orang mau dihentikan? Saya itu Pak memang termasuk pasukan inti, tapi tidak boleh memukul orang di sana. Karena kapan kita baru bedang diri kita. Coba saya Pak ya, saya lama dipimpin oleh Prabowo dengan Soeharto, tapi bilang belum saya bukan dia. Apa-apa saya lakukan itu saja. Jadi waktu menuju satu saya itu ya, senang saja karena saya itu saya anggap atau musuh. Bapak pensiun di mana, Pak? Ya di Bulukumba. Di Bulukumba. Pangkat terakhirnya apa? Sebenarnya sorka. Maksud kami tidak jadi karena apa namanya serba jadi saya tetap Sertu. Oh, berarti belum sempat neserma. Belum sempat. Andai kata tidak ada mungkin saya mana apa ini saya lama hanya ya apa nak bilang kementan iya apa lagi yang kemana iya ini Soeharto tidak pernah dia saya. Bagaimana ceritanya, Pak, sehingga Bapak bisa seperti ini? Bisa tinggal di tempat yang begini. Bagaimana ceritanya, Pak? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Kenapa? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Saya ditinggal anak-anak karena apa? Ya maklumlah. Kasihan ada anak-anak saya. Anak-anak saya coba bilang laki-laki dari dia mau mana yang disuka mau pemilihnya saya apa mau ikut saya tapi kalau ikut saya kasihan karena kita masih tugas. Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Ya? Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Bagaimana sekolah? Nah, di Bulukumba, Pak, ada rumah tak di sana atau kontrakan? Asrama dulu. Berarti tidak ada rumah tetap di sana. Nah, selama ini, Pak, setelah pensiun, gajinya terakhir kali didapat kapan? Gaji pensiunnya? Saya lupa sebenarnya karena kalau saya itu orang lain purba ini karena saya itu sakit. Berarti sampai saat ini gaji pensiun sudah tidak pernah lagi, Pak, dipegang? Tidak. Sama istri atau sama anak itu gaji pensiunnya, Pak? Saya tidak tahu ya karena bagaimana anak itu diambil atau tidak. Nah, selama di sini, Pak, ada tidak salah satu anak ini yang berkunjung? Tidak. Tidak pernah. Termasuk saya orang
You gotta subscribe. Kisarnya ini, kasih komandan. Ya, kasih pagi di. Kasih pagi di. Oke. かっこいいから好きなんじゃない、好きだからかっこいいんだよ。誰かにバカにされてもなんともない、だって私のヒーロー。いつも眠いって言うくせに授業は起きているとことか、みんなの前ではクールなのに犬の前ではデレデレなとことか、ああ本当に愛してやまないあなたのこと、私だけのDownload Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo. Masih komando. Jawarannya Di sudut kampung Kujung Mange, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, hidup seorang lelaki tua bernama Mustari Paso. Mustari bukan orang biasa, ia adalah purnawirawan TNI berpangkat terakhir Sengseng 1 atau SEN 10 yang berdinas di satuan paling elit Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang kini dikenal dengan Kopassus. Namun di usia 82 tahun, Mustari menjalani hari-harinya dengan sunyi di ruangan berukuran 2x2 meter. Lokasinya tepat di belakang rumah keluarga Haji Jaling yang bersedia menampungnya. Tidak lagi suara barak dan hormat bendera, hanya suara angin dan dinding sen yang menemani masa tuanya. Ditemui tribuntimur.com Sabtu 2 Agustus 2025 sore, Mustari masih mengingat dengan samar pengalaman hidupnya. Dengan suara lirih dan terbata, ia mengenang masa tugasnya di era Presiden Soeharto. Mustari sering mengeluh-elukan nama Prabowo dan Soeharto, dua tokoh yang melekat dalam ingatannya sebagai pemimpin. Namun jauh dari kemegahan masa lalu, Mustari mengakui kehidupannya kini tak lagi sama. Mustari pernah tinggal di Kabupaten Bulukumba sebelum akhirnya ditinggal istri dan anak-anaknya. Haji Satunia, istri dari Haji Jaling yang kini merawatnya, menyebut 3 anak dan istri Mustari tak pernah datang berkunjung, hanya pernah menelpon sekali dan berjanji akan membantu. Menurut Satunia, uang pensiun Mustari pernah diambil diam-diam oleh anaknya sebesar 100 juta. Ini sisa gaji pensiun Mustari hanya 400.000. Mustari, kata Satunia, sempat ditemukan tidur di bawah jembatan Tino, Kabupaten Bantaeng dan viral akan pernah terlantar di terminal Manager Makassar. Singkat cerita, seseorang membawa Mustari ke pinggir jalan tepat di depan rumah Haji Jaling, dan sanalah cerita harum Mustari kembali dimulai. Setelah kami koordinasi dengan Pak Alimudin, bahwasanya Pak Mustari Kareng Baso bahwa beliau adalah pensiunan TNI Angkatan Darat dari kesatuan zaman dulu RPKAD, sekarang Kopassus. Ya, bagaimana? Jadi beliau ini purnawirawan TNI. Jadi dia masuk satuan itu, menurut keterangan beliau termasuk di administrasinya itu masuk di batalion Kopassus Grup 1 Kopassus Cicanto. Kemudian pensiun terakhir di Kodim 11 Bulukumba. Jadi dia pensiun terakhir di Bulukumba, Kodim Bulukumba. Tahun berapa itu Pak? Pensiunnya? Tahun 92. 92. Nah, Bapak kelahiran Bapak tahun berapa? Kelahiran beliau 1943. 43. Ini Bapak ini sempat diterlantarkan sama keluarganya atau Sebenarnya kalau dibilang diterlantarkan tidak juga, karena anaknya masih ada. Kemudian beruntungnya beliau ini masih ada pihak keluarganya masih mau merawat dia. Jadi ada keluarganya masih mau merawat dia. Kemudian ini anak-anaknya semua ini ada di Jakarta. Kemudian pokoknya tidak ada yang tidak ada di sekitar Jeneponto. Keluarganya semua di sini yang rawat ini di sini masih penting karena masih ada yang mungkin peduli lah beliau. Seandainya mungkin tidak ada peduli keluarganya ini, mungkin di pinggir jalan lah mungkin kayaknya seperti itu. Tidak terurus ini masih boleh dikatakan
ya mungkin lah ya. Tetapi kita ini sebenarnya tidak bisa kayak seperti ini. Kita sebagai manusia peduli dengan beliau. Oke, Pak. Berapa lama tinggal di sini, Bu? Ya? Anaknya sama istrinya ada, tidak pernah berkunjung. Memang dulu tentara ini. Kabarnya lewat telepon ada tidak komunikasi dengan anaknya? Satu kali dia pertama di sini. Yang bilang saya bantu dia Siapa yang menelpon itu, Bu? Itu Anak di Jakarta. yang di Jakarta. Kedua di situ di Jakarta nanti saudara. Tapi tidak pernah dibantu dikirimkan uang atau bagaimana? Biasa. Tapi kalau masalah gaji pensiunnya, Bu, Itu di pensiun 400. di mana? Kemudian kalau ini terima itu Tapi masih sampai sekarang masih terima gaji pensiun? Masih terima 400 per bulan. Kabarnya pernah, Bu, disuruh ambil uang 100 juta sama anaknya anaknya itu dari dia. yang di Bulukumba. Setelah itu ditelantarkan. Itu datang itu ambil uang bank. Tidak tahu. Udah ini bapaknya. Oh, tidak tahu. Belum pergi ambil uang bank. Main bapak itu tidak bisa. Ya di situ di kemanasannya ini. Itu pulang. Terakhir kali tinggal sama anaknya tahun berapa itu? Lama. Tapi ditelantarkan pertama di Bantaeng. Di Bantaeng diantar. Apa ada yang tahu bilang siapa Ani keluarga. Iya. Nah, di situ di bawah jembatan. Iya. Tidur Iya, di Tino. iya. Terus itu pemilihan desa ada di bawahnya di mobil. Dibawa kemana? Kaki. Ya. Ambil gitu ke Tino. Biar orang lain ambil. Iya, Bilang gitu kebenarannya saya tidak mau deh. iya. Kui ambil beberapa kali kita suruh, ambil ini ini. Iya. Jadi 3 bulan di situ tidak mau. Keluar. Kabarnya sempat ke Makassar, Bu. Iya, kalau itu anaknya ada satu Iya. yang bilang itu turun lagi dibawa ke pemilik dia pemilik kiri. Siapa yang bilang dibawa ke Kambil? Itu anaknya. Anaknya. Tetap di situ 3 malam tidak ada anaknya. Dibilang ini pencuri ini. Iya. Bawa. Nah, setelah itu baru kemana? Diantar di mobil kontong. Oh, naik sini. Mau ini bukan di pencuri. Oh, berarti setelah dari Makassar langsung ke sini? Iya. Di situ dia kemananya di Galuku. Di Kaluku. Di situ di Galuku dia di sini 2 kali ini masuk di sini. Dan rumahku tunjuk. Kalau anaknya ada berapa, Bu? Ini karena 2 orang. Banyak istrinya ya tapi 2 aja pakai anak. Itu ya dapat ini istri pertama. Kalau total anaknya berapa? Ada berapa? Anaknya ini Iya. 3 ji. 3. Di mana tinggal semua, Bu? Di Jakarta? Jakarta 2. Iya. Itu di Bantaeng 1. Iya. Tapi tidak pernah biar tidak Tidak pernah. mengambil uang. Intinya sampai saat ini masih terima gaji, Bapak gaji pensiunnya, tapi sisa 400. Ibu namanya siapa, Ibu? Iya. Haji Sabtunia. Suaminya Haji Jaling. memang tugas saya ini yang Soeharto Prabowo saya di sini untuk Korea atau Pinamai dia udah Prabowo baju itu bagian kelas atau iya bagus biasa sama sina aku nak tahu pikir kalau cuma nanti tingin juga Pak Soeharto tapi sama sama jalan
Pernah ke ekor. Lu maunya santai na aero na. Kulit bahasa Indonesia? Iya. Bahasa Indonesia aja lu. Boleh gitu? Tapi gua kalau saya Soeharto. Ya baik. Oh, pokoknya dia itu signifikan, dia signifikan dia malahan dia sayang sama kita. Prabowo juga begitu. Prabowo juga begitu tuh. Pokoknya tidak ada anggota tidak, pokoknya bisa rata. Sebab saya Pak, lama saya ikut Soeharto bersama dengan Prabowo. Bapak pernah dikirim ke Timur Timur Pak? Kalau Timur gua kali. 2 kali. Itu seingat Bapak apa-apa saja yang terjadi di sana Pak? Ya, Apa-apa saja yang terjadi di sana? biasa tembak mana Mbak, biasa. Menembak apa itu Pak? Ya. Menembak apa? Menembak ya, dibilang bukan. Musuh. Jadi dibilang orang tidak bisa. Kenapa orang mau tidak? Saya itu Pak memang termasuk pasukan inti, tapi tidak boleh memukul orang di sana. Karena kapan kita baru medan di kita. Coba saya Pak ya, saya lama dipimpin oleh Prabowo dengan Soeharto, tapi bilang belum saya bukan dia. Apa-apa saya lakukan itu saja. Jadi waktu menuju satu saya itu senang saja karena saya itu saya anggap atau musuh. Bapak pensiun di mana Pak? Ya di Bulukumba. Di Bulukumba. Pangkat terakhirnya apa? Sebenarnya sorka. Maksud kami tidak jadi karena apa namanya serba adu, jadi saya tetap Sertu. Oh berarti belum sempat neserma? Belum sempat. Andai kata tidak ada niat mungkin saya mana apa sih saya lama hanya ya apa nak bilang kementan iya apa lagi yang kemana iya ini Soeharto tidak pernah dia saya. Bagaimana ceritanya Pak sehingga Bapak bisa seperti ini? Bisa tinggal di tempat yang begini. Bagaimana ceritanya Pak? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Kenapa? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Saya ditinggal anak-anak karena apa? Ya maklumlah. Kasihan ada anak-anak saya. Anak-anak saya coba 9. 9. Pulang laki-laki dari ya, dia mau masuk mana yang disuka mau pemilihnya saya apa mau ikut saya tapi kalau ikut saya kasihan karena kita masih tugas. Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Ya. Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Bagaimana sekolah? Saya
Nah, di Bulukumba Pak ada rumah tak di sana atau kontrakan? Anu asrama. Asrama dulu. Berarti tidak ada rumah tetap di sana. Tidak. Nah, selama ini Pak setelah pensiun gajinya terakhir kali didapat kapan? Gaji pensiunnya? Saya lupa sebenarnya karena kalau saya itu orang lain surba tinggi karena saya itu sakit-sakitan. Berarti sampai saat ini gaji pensiun sudah tidak pernah lagi Pak dipegang? Tidak. Sama istri atau sama anak itu gaji pensiunnya Pak? Saya tidak tahu ya karena bagaimana anak itu diambil atau tidak. Nah, selama di sini Pak ada tidak salah satu anak ini yang berkunjung? Tidak. Tidak pernah. Termasuk saya orang Kisarnya ini, kasih komandan. Ya, pasang ini kasih pakai di. Kasih pakai di. saya tidak RPKD. Resimen. Iyalah. Insyaallah. Ke depan nih. Iya. Panrat. Biar nggak apa-apa. Biar. Komando, gue begitu. Komando. Kule. Komando. Boleh. Nah, saya ulangi lagi. Komando. Itu lepas suami gitu. Namanya komandan. Mustaq. Ya, mungkin dia komando. Coba lagi. Satu, dua, Kita dulu. Komando. Yang kedua. Ulangi. Komando. Ulangi lagi. Lagi. Kan juga boleh apa ya? Lain. Ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Komando. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih komando. Masih kurang ini sangannya. Jawaranya dulu.
Di sudut kampung Kujung Mange, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, hidup seorang lelaki tua bernama Mustari Paso. Mustari bukan orang biasa, ia adalah purnawirawan TNI berpangkat terakhir Sersan 1 atau Sertu. Dulu ia berdinas di satuan paling elit Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang kini dikenal dengan Kopassus. Namun di usia 82 tahun, Mustari menjalani hari-harinya dengan sunyi di ruangan berukuran 2 x 2 meter. Lokasinya tepat di belakang rumah keluarga Haji Jaling yang bersedia menampungnya. Tidak ada lagi suara barak dan hormat bendera, hanya suara angin dan dinding seng yang menemani masa tuanya. Ditemui tribuntimur.com Sabtu 2 Agustus 2025 sore, Mustari masih mengingat dengan samar pengalaman hidupnya. Dengan suara lirih dan terbata, ia mengenang masa tugasnya di era Presiden Soeharto. Mustari sering mengeluh-elukan nama Prabowo dan Soeharto, dua tokoh yang melekat dalam ingatannya sebagai pemimpin. Namun jauh dari kemegahan masa lalu, Mustari mengakui kehidupannya kini tak lagi sama. Mustari pernah tinggal di Kabupaten Bulukumba sebelum akhirnya ditinggal istri dan anak-anaknya. Haji Satunia, istri dari Haji Jaling yang kini merawatnya, menyebut jika anak dan istri Mustari tak pernah datang berkunjung, hanya pernah menelpon sekali dan berjanji akan membantu. Menurut Satunia, uang pensiun Mustari pernah diambil diam-diam oleh anaknya sebesar 100 juta. Kini sisa gaji pensiun Mustari hanya 400.000. Mustari, kata Satunia, sempat ditemukan tidur di bawah jembatan Tino, Kabupaten Bantaeng dan viral. Bahkan pernah terlantar di terminal Malengkeri, Makassar. Singkat cerita, seseorang membawa Mustari ke pinggir jalan tepat di depan rumah Haji Jaling. Dari sanalah cerita harum Mustari kembali dimulai. Setelah kami koordinasi dengan Pak Alimuddin, bahwasanya Pak Mustari Kareng Baso bahwa beliau adalah pensiunan TNI Angkatan Darat dari kesatuan zaman dulu RPKAD, sekarang Kopassus. Ya, bagaimana? Jadi beliau ini purnawirawan TNI. Jadi dia masuk satuan itu, menurut keterangan beliau termasuk di administrasinya itu masuk di batalion Kopassus, grup 1, Kopassus Cicantung. Iya. Kemudian pensiun terakhir di Kodim 14 11 Bulukumba. Jadi dia pensiun terakhir di Bulukumba, Kodim Bulukumba. Tahun berapa itu Pak pensiunnya? Tahun 92. 92. Ya, Bapak kelahiran Bapak tahun berapa? Kelahiran beliau 1943. 43. Ini Bapak ini sempat diterlantarkan sama keluarganya atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang diterlantarkan tidak juga, karena anaknya masih ada. Kemudian beruntungnya beliau ini masih ada pihak keluarganya masih mau merawat dia. Jadi ada keluarganya masih mau merawat dia. Kemudian ini anak-anaknya semua ini ada di Jakarta. Kemudian pokoknya tidak ada di sekitar Jeneponto. di Jakarta. Tidak mau Keluarganya semua di sini yang rawat ini di sini. Masih mending karena masih ada yang mungkin peduli lah beliau. Seandainya mungkin tidak ada peduli keluarganya ini, mungkin di pinggir jalan lah mungkin kayaknya seperti itu. Dan tidak terurus ini masih boleh dikatakan ya masih mending lah. Ya. Tetapi kita ini sebenarnya tidak bisa kayak seperti ini. Kita sebagai manusia peduli dengan beliau. Berapa lama tinggal di sini, Ji? Ya? Anaknya sama istrinya ada, tidak pernah berkunjung. Memang dulu tentara ini. Tentara. Kabarnya lewat telepon ada tidak komunikasi dengan anaknya? Satu kali dia pertama di sini, yang bilang saya bantu dia ngurusnya. Siapa yang menelpon itu, Bu? Itu anaknya. Anaknya Jakarta. yang di Jakarta. Kedua di situ di Jakarta nak saudara. Tapi tidak pernah dibantu dikirimkan uang atau bagaimana? Biar siapa? Tapi kalau masalah gaji pensiunnya, Bu? Itu gaji pensiun 400. Di mana? Itu median kalau terima ditemani. Tapi masih sampai sekarang masih terima gaji pensiun? Masih terima?
400 per bulan. Kabarnya pernah Bu disuruh ambil uang 100 juta sama anaknya Anaknya itu yang yang di Bulukumba. Setelah itu ditelantarkan. itu datang itu ambil uang bank, tidak datang, tidak nahan ini bapaknya. Oh, tidak nak tahu. Bilang pergi ambil uang bank. Main 400 gajinya. Lebih di situ dikemanakannya ini, disuruh pulang. Terakhir kali tinggal sama anaknya tahun berapa itu? Sama itu Lama. Tapi ditelantarkan pertama di Bantaeng. dibantai diantar. Apa ada yang tahu bilang siapa Ani di keluarga. Iya. Nah, di situ di bawah jembatan Iya. tidur Iya, di Tino. iya. Terus itu pemilihan desa ada di bawahnya di mobil. Dibawa kemana? Kaki. Ya. Ambil gitu ke Tino. Biar orang lain ngambil. Iya, Bilang gitu kemenakannya, saya tidak mau deh. iya. Kui ambil berapa kali kita suruh, ngambil ini ini. Iya. Jadi 3 bulan di situ tidak mau. Suruh keluar. Kabarnya sempat ke Makassar, Bu. Iya, nah itu anaknya ada satu Iya. yang bilang itu turun lagi dibawa ke pemilik dia anak pemilik kiri. Siapa yang bilang dibawa ke Kambil? Itu anaknya. Anaknya. Tetap di situ 3 malam tidak ada anaknya. Dibilang ini pencuri ini. Iya. Bawa. Nah, setelah itu baru kemana? Diantar di mobil anak. Kontong. Oh, naik sini. Mau ini bukan di pencuri. Ke Makassar. Oh, berarti setelah dari Makassar langsung ke sini. Iya. Di situ dia kemananya di Galuku. Di Kaluku. Di situ di Galuku dia di sini 2 kali ini masuk di sini. Dan rumahku tunjuk. Kalau anaknya ada berapa, Bu? Yang Yang karena 2 orang. Banyak istrinya ya tapi 2 aja pakai anak. Itu ya dapat ini istri pertama. kalau total anaknya berapa? Ada berapa? Anaknya ini Iya. 3 ji. 3. Di mana tinggal semua, Bu? Di Jakarta. Jakarta 2. Iya. Itu di Bantaeng 1. Iya. Tapi tidak pernah biar tidak. Tidak pernah. Dan yang berdua. Intinya sampai saat ini masih terima gaji, Bapak gaji pensiunnya, tapi sisa 400. Ibu namanya siapa, Ibu? Saya Iya, lagi satunya. Haji Satunia. Suaminya Haji Jaling. memang tugas saya dengan Soeharto Prabowo saya di sini untuk Korea atau Pinamai dia udah Prabowo bagi betul bagian kelas atau iya bagus biasa sama sina aku nak tahu pikir kalau cuma nanti tingin yung Pak Soeharto tapi sama sama jalan so pernah proyektor lu maunya santai na aerona kulit bahasa Indonesia bahasa Indonesia aja lu kulit gitu tapi gua kalau saya Soeharto Ya baik, Pak pokoknya dia tinggikan dia tinggikan diri malah dia sayang sama kita. Prabowo juga begitu. Prabowo juga begitu tuh. Pokoknya tidak ada anggota tidak pokoknya bisa rata. Sebab saya Pak lama saya ikut Soeharto bersama dengan Prabowo. Bapak pernah dikirim ke Timur Pak? Kalau Timur 2 kali. 2 kali.
Itu seingat Bapak apa-apa saja yang terjadi di sana, Pak? Ya, Apa-apa saja yang terjadi di sana? biasa tembak menembak biasanya. Menembak apa itu, Pak? Ya. Menembak apa? Menembak ya, dibilang bukan. Jadi dibilang orang tidak bisa. Kenapa orang mau tidak? Saya itu Pak memang termasuk pasukan inti, tapi tidak boleh memukul orang di sana. Karena kapan kita baru membedakan diri kita. Coba saya Pak ya, saya lama dipimpin oleh Prabowo dengan Soeharto, tapi bilang belum saya bukan dia. Apa-apa saya lakukan itu saja. Jadi waktu menuju satu saya itu senang saja karena saya itu saya anggap atau musuh. Bapak pensiun di mana, Pak? Ya di Bulukumba. Di Bulukumba. Pangkat terakhirnya apa? Sebenarnya sorka. Motor kami tidak jadi karena apa namanya serba jadi saya tetap Sertu. Oh, berarti belum sempat neserma. Belum sempat. Andai kata tidak ada mungkin saya mana apa itu saya lama hanya ya apa nak bilang komandan iya apa lagi yang kemana iya ini Soeharto tidak pernah dia saya. Bagaimana ceritanya, Pak, sehingga Bapak bisa seperti ini? Bisa tinggal di tempat yang begini. Bagaimana ceritanya, Pak? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Kenapa? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Saya ditinggal anak-anak karena apa? Ya maklumlah. Kasihan ada anak-anak saya. Anak-anak saya coba 9. 9. Pulang laki-laki dari ya, dia mau masuk mana yang disuka mau pemilihnya saya apa mau ikut saya tapi kalau ikut saya kasihan karena kita masih tugas. Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Ya. Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Bagaimana sekolah? Nah, di Bulukumba, Pak, ada rumah tak di sana atau kontrakan? Asrama. Asrama dulu. Berarti tidak ada rumah tetap di sana. Tidak. Nah, selama ini, Pak, setelah pensiun, gajinya terakhir kali didapat kapan? Gaji pensiunnya? Saya lupa sebenarnya karena kalau saya itu orang lain surba tinggi karena saya itu sakit-sakitan. Berarti sampai saat ini gaji pensiun sudah tidak pernah lagi, Pak, dipegang? Tidak. Sama istri atau sama anak itu gaji pensiunnya, Pak? Saya tidak tahu ya karena bagaimana anak itu diambil atau tidak. Nah, selama di sini, Pak, ada tidak salah satu anak ini yang berkunjung? Tidak. Tidak pernah. Termasuk saya orang
Kisarnya ini, kasih komandan. Ya, pasang ini kasih pakai di. Kasih pakai di. RPKD Resimen Iyalah. Insyaallah. Ke depan nih. Iya. Pantra. Biar nggak apa-apa. Biar. Komando, gua begitu. Komando. Kule. Komando. Boleh. Nah, saya ulangi lagi. Komando. Itu, lepas suami gitu. Namanya komandan. Mustari. Mungkin dia komando. Coba lagi. Satu, dua, Kita dulu. Komando. Yang kedua. Ulangi. Komando. Ulangi Lagi. Kaji nggak boleh api ya. Lain. Ya, ulangi lagi. Komando. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih komando. Jawaranya tuh. Di sudut kampung Kujung Mange, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, hidup seorang lelaki tua bernama Mustari Paso. Mustari bukan orang biasa, ia adalah purnawirawan TNI berpangkat terakhir Sersan 1 atau Sertu. Dulu ia berdinas di satuan paling elit Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD yang kini dikenal dengan Kopassus. Namun di usia 82 tahun, Mustari menjalani hari-harinya dengan sunyi di ruangan berukuran 2 x 2 meter. Lokasinya tepat di belakang rumah keluarga Haji Jaling yang bersedia menampungnya. Tidak ada lagi suara barak dan hormat bendera, hanya suara angin dan dinding seng yang menemani masa tuanya. Ditemui tribuntimur.com Sabtu 2 Agustus 2025 sore, Mustari masih mengingat dengan samar pengalaman hidupnya. Dengan suara lirih dan terbata, ia mengenang masa tugasnya di era Presiden Soeharto. Mustari sering mengeluh-elukan nama Prabowo dan Soeharto, dua tokoh yang melekat dalam ingatannya sebagai pemimpin. Namun jauh dari kemegahan masa lalu, Mustari mengakui kehidupannya kini tak lagi sama. Mustari pernah tinggal di Kabupaten Bulukumba sebelum akhirnya ditinggal istri dan anak-anaknya. Haji Satunia, istri dari Haji Jaling yang kini merawatnya, menyebut jika anak dan istri Mustari tak pernah datang berkunjung, hanya pernah menelpon sekali dan berjanji akan membantu.
Menurut Sotunia, uang pensiun Mustari pernah diambil diam-diam oleh anaknya sebesar 100 juta. Kini sisa gaji pensiun Mustari hanya 400.000. Mustari, kata Sotunia, sempat ditemukan tidur di bawah jembatan Tino, Kabupaten Bantaeng dan viral. Bahkan pernah terlantar di Terminal Malengkeri, Makassar. Singkat cerita, seseorang membawa Mustari ke pinggir jalan tepat di depan rumah Hajaling. Dari sanalah cerita haru Mustari kembali dimulai. Setelah kami koordinasi dengan Pak Alimuddin, bahwasanya Pak Mustari Kareng Baso bahwa beliau adalah pensiunan TNI Angkatan Darat dari kesatuan zaman dulu RPKAD, sekarang Kopassus. Bagaimana? Jadi beliau ini purnawirawan TNI. Jadi dia masuk satuan itu menurut keterangan beliau termasuk di administrasinya itu masuk di batalion Kopassus, grup 1 Kopassus Cicanto. Iya. Kemudian pensiun terakhir di kode 11 Bulukumba. Jadi dia pensiun terakhir di Bulukumba, kode Bulukumba. Tahun berapa itu Pak? Pensiunnya? Tahun 92. 92. Ya, Bapak kelahiran Bapak tahun berapa? kelahiran beliau 1943. 43. Ini Bapak ini sempat diterlantarkan sama keluarganya atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang diterlantarkan tidak juga, karena anaknya masih ada. Kemudian beruntungnya beliau ini masih ada pihak keluarganya masih mau merawat dia. Jadi ada keluarganya masih mau merawat dia. Kemudian ini anak-anaknya semua ini ada di Jakarta. Kemudian pokoknya tidak ada yang tidak ada di sekitar Jeneponto. Di Jakarta. Tidak mau. Keluarganya semua di sini yang rawat ini di sini. Masih mending karena masih ada yang mungkin peduli lah beliau. Seandainya mungkin tidak ada peduli keluarganya ini, mungkin di pinggir jalan lah mungkin kayaknya seperti itu. Yang tidak terurus ini masih boleh dikatakan ya masih mending lah. Ya. Tetapi kita ini sebenarnya tidak bisa kayak seperti ini. Kita sebagai manusia peduli dengan beliau. Berapa lama tinggal di sini, Ji? Ya? Anaknya sama istrinya ada, tidak pernah berkunjung. Memang dulu tentara ini. Kabarnya lewat telepon ada tidak komunikasi dengan anaknya? Satu kali dia pertama di sini, bilang saya bantu dia sampai sekarang. Siapa yang menelpon itu Bu? Itu Anaknya Jakarta. yang di Jakarta. Kedua di situ di Jakarta saudara. Tapi tidak pernah dibantu dikirimkan uang atau bagaimana? Biar siapa? Tapi kalau masalah gaji pensiunnya Bu, Itu di pensiun 400. di mana? Itu kemudian kalau terima ditemani. Tapi masih sampai sekarang masih terima gaji pensiun, masih terima. 400 per bulan. Kabarnya pernah Bu disuruh ambil uang 100 juta sama anaknya Anaknya itu yang yang di Bulukumba. Setelah itu ditelantarkan. itu datang itu ambil uang bank. Tidak nahan ini bapaknya. Oh, tidak nak tahu. Belum pergi ambil uang bank. Main 400 gajinya. Jadi di situ dikemanakannya ini disuruh pulang. Terakhir kali tinggal sama anaknya tahun berapa itu? Lama itu Lama. Tapi ditelantarkan pertama di Bantaeng. di Bantaeng diantar. Apa ada yang tahu bilang siapa Ani keluarga. Iya. Nah, di situ di bawah jembatan Iya. tidur Iya, di Tino. iya. Ambil terus itu pemilihan desa ada di bawahnya di mobil. Dibawa kemana? Kaki. Ya. Ambil gitu ke Tino. Biar orang lain ngambil. Iya, Bilang gitu kemenakannya saya tidak mau deh. iya. Kui ambil beberapa kali kita suruh, ngambil ini itu ini. Iya. Jadi 3 bulan di situ tidak mau.
Kabarnya sempat ke Makassar, Bu. Iya, kalau itu anaknya yang ada satu, Iya. yang bilang itu, turun lagi dibawa ke pemilik dia, pemilik kiri. Siapa yang bilang dibawa ke Kambil? Itu anaknya. Anaknya. Tetap di situ 3 malam tidak ada anaknya. Dibilang ini pencuri ini. Iya. Nah, setelah itu baru kemana? Diantar di mobil Pontong. Oh, naik sini. Mau naik, bukan di pencuri. Oh, berarti setelah dari Makassar langsung ke sini? Iya. Di situ dia kemanannya di Galuku. Di Galuku. Di situ di Galuku dia di sini 2 kali ini masuk di sini. Dan aku tunjuk. Kalau anaknya ada berapa, Bu? Yang Karena 2 orang. Banyak istrinya ya, tapi 2 aja pakai anak. Itu ya dapat ini pertama. kalau total anaknya berapa? Ada berapa? Anaknya ini Iya. 3 ji. 3. Di mana tinggal semua, Bu? Di Jakarta? Jakarta 2. Iya. Itu di Bantaeng 1. Iya. Tapi tidak pernah biar tidak. Tidak pernah. Intinya sampai saat ini masih terima gaji, Bapak gaji pensiunnya, tapi sisa 400. Ibu namanya siapa, Ibu? Iya. Haji Satunia. Suaminya Haji Jaling. Prabowo saya di sini Polri atau Pinamai dia udah Prabowo maju itu bagian kelas atau iya bagus. biasa sama sina aku nak tahu pikir kalau cuma nanti tingin juga Pak Soeharto tapi sama sama jalan coba pernah Soeharto lu maunya santai na aeroga Kulit bahasa Indonesia? Iya. Bahasa Indonesia aja dulu. Kulit kita? tapi gua kalau saya Soeharto Ya naik, Pak pokoknya dia tinggikan dia tinggikan diri malah dia sayang sama kita. Prabowo juga begitu. Prabowo juga begitu tuh. Pokoknya tidak ada anggota tidak pokoknya bisa rata. Sebab saya Pak lama saya ikut Soeharto bersama dengan Prabowo. Bapak pernah dikirim ke Timur Timur, Pak? Kalau Timur 2 kali. 2 kali. Itu seingat Bapak apa-apa saja yang terjadi di sana, Pak? Ya. Apa-apa saja yang terjadi di sana? Biasa tembak menembak biasanya. Menembak apa itu, Pak? Ya. Menembak apa? Menembak ya dibilang bukan. Musuh. Jadi dibilang orang tidak bisa. Kenapa orang mau dia? Saya itu Pak memang termasuk pasukan inti, tapi tidak boleh memukul orang di sana. Karena kapan kita baru membedakan diri kita. Coba saya Pak ya, saya lama dipimpin oleh Prabowo dengan Soeharto, tapi bilang belum saya bukan dia. Apa-apa saya lakukan itu saja.
Jadi waktu menuju ke satu, saya itu senang saja karena saya itu saya anggap atau musuh. Bapak pensiun di mana, Pak? Ya, di Bulukumba. Di Bulukumba. Pangkat terakhirnya apa? Sebenarnya sorka. Motor kami tidak jadi karena apa namanya serba jadi saya tetap Sertu. Oh, berarti belum sempat neserma. Belum sempat. Andai kata tidak ada mungkin saya mana apa sih saya lama hanya ya apa nak bilang kemenang iya apa lagi yang kemana iya ini Soeharto tidak pernah dia saya. Bagaimana ceritanya, Pak, sehingga Bapak bisa seperti ini? Bisa tinggal di tempat yang begini. Bagaimana ceritanya, Pak? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Kenapa? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Saya ditinggal anak-anak karena apa? Ya maklumlah. Kasihan ada anak-anak saya. Anak-anak saya coba 9. Pulang laki-laki dari ya, dia mau masuk mana yang disuka mau pemilihnya saya apa mau ikut saya tapi kalau ikut saya kasihan karena kita masih tugas. Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Ya? Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Bagaimana sekolah? Nah, di Bulukumba, Pak, ada rumah tak di sana atau kontrakan? Asrama dulu. Berarti tidak ada rumah tetap di sana. Tidak. Nah, selama ini, Pak, setelah pensiun, gajinya terakhir kali didapat kapan? Gaji pensiunnya? Saya lupa sebenarnya karena kalau saya itu orang lain purba tinggi karena saya itu sakit-sakitan. Berarti sampai saat ini gaji pensiun sudah tidak pernah lagi, Pak, dipegang? Tidak. Sama istri atau sama anak itu gaji pensiunnya, Pak? Saya tidak tahu ya karena bagaimana anak itu diambil atau tidak. Nah, selama di sini, Pak, ada tidak salah satu anak ini yang berkunjung? Tidak. Tidak pernah. Termasuk saya orang Kisarnya ini, kasih komandan. Ya, pasang ini kasih pakai di. Kasih pakai di. saya tidak RPKD Resimen iyalah. Insyaallah. Kuliah itu batal ke depan nih. Iya. Pantra. Biar apa mah? Biar.
Komando, gua pergi komando. Kule. Komando. Boleh. Nah, saya ulangi lagi. Komando. Itu lepas pemilik namanya namanya. Mustar. Mungkin dia komando. Coba lagi. Satu, dua, Kita dulu. komando. Yang kedua. Ulangi. Komando. Ulangi Ulangi lagi. Tekro. Kaji nggak boleh apa ya? Ini. Ya, ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Komando. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih komando. Jawaranya tuh. Di sudut kampung Kujung Mange, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, hidup seorang lelaki tua bernama Mustari Paso. Mustari bukan orang biasa, ia adalah purnawirawan TNI berpangkat terakhir Sersan 1 atau Sertu. Dulu ia berdinas di satuan paling elit Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang kini dikenal dengan Kopassus. Namun di usia 82 tahun, Mustari menjalani hari-harinya dengan sunyi di ruangan berukuran 2 x 2 meter. Lokasinya tepat di belakang rumah keluarga Haji Jaling yang bersedia menampungnya. Tidak ada lagi suara barak dan hormat bendera, hanya suara angin dan dinding seng yang menemani masa tuanya. Ditemui tribuntimur.com Sabtu 2 Agustus 2025 sore, Mustari masih mengingat dengan samar pengalaman hidupnya. Dengan suara lirih dan terbata, ia mengenang masa tugasnya di era Presiden Soeharto. Mustari sering mengeluh-elukan nama Prabowo dan Soeharto, dua tokoh yang melekat dalam ingatannya sebagai pemimpin. Namun jauh dari kemegahan masa lalu, Mustari mengakui kehidupannya kini tak lagi sama. Mustari pernah tinggal di Kabupaten Bulukumba sebelum akhirnya ditinggal istri dan anak-anaknya. Haji Satunia, istri dari Haji Jaling yang kini merawatnya, menyebut jika anak dan istri Mustari tak pernah datang berkunjung, hanya pernah menelpon sekali dan berjanji akan membantu. Menurut Satunia, uang pensiun Mustari pernah diambil diam-diam oleh anaknya sebesar 100 juta. Kini sisa gaji pensiun Mustari hanya 400.000. Mustari, kata Satunia, sempat ditemukan tidur di bawah jembatan Tino, Kabupaten Bantaeng dan viral. Bahkan pernah terlantar di terminal Malengkeri, Makassar. Singkat cerita, seseorang membawa Mustari ke pinggir jalan tepat di depan rumah Hajaling. Dari sanalah cerita harum Mustari kembali dimulai. Setelah kami koordinasi dengan Pak Alimuddin, bahwasanya Pak Mustari Kareng Baso bahwa beliau adalah pensiunan TNI Angkatan Darat dari kesatuan zaman dulu RPKAD, sekarang Kopassus. Jadi beliau ini purnawirawan TNI. Jadi dia masuk satuan itu, menurut keterangan beliau termasuk di administrasinya itu masuk di batalion Kopassus, grup 1, Kopassus Cicanto. Iya. Kemudian pensiun terakhir di Kodim 11 Bulukumba. Jadi dia pensiun terakhir di Bulukumba, Kodim Bulukumba. Tahun berapa itu Pak pensiunnya? Tahun 92.
92. Ya, 92. Bapak kelahiran Bapak tahun berapa? Orang beliau 1943. 43. Ini bapak ini sempat diterlantarkan sama keluarganya atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang ditelantarkan tidak juga, karena anaknya masih ada. Kemudian beruntungnya beliau ini masih ada pihak keluarganya masih mau merawat dia. Jadi ada keluarganya masih mau merawat dia. Kemudian ini anak-anaknya semua ini ada di Jakarta. Kemudian pokoknya tidak ada tidak ada di sekitar Jeneponto. Di Jakarta. Yang tidak mau Keluarganya semua di sini yang rawat ini di sini masih penting karena masih ada yang mungkin peduli lah beliau. Seandainya mungkin tidak ada peduli keluarganya ini, mungkin di pinggir jalan lah mungkin kayaknya seperti itu. Yang tidak terurus ini masih boleh dikatakan ya masih mending lah. ya. Tetapi kita ini sebenarnya tidak bisa kayak seperti ini. Kita sebagai manusia peduli dengan beliau. Berapa lama tinggal di sini, Ji? Ya? 2 tahun. Anaknya sama istrinya ada, tidak pernah berkunjung. Memang dulu tentara ini. Kabarnya lewat telepon ada tidak komunikasi dengan anaknya? Tidak. Satu kali dia pertama di sini. Anda bilang saya bantu dia pas sampai sekarang. Siapa yang menelpon itu, Bu? Itu anaknya. Di Jakarta. Yang di Jakarta. Kedua di situ di Jakarta nak saudara. Tapi tidak pernah dibantu dikirimkan uang atau bagaimana? Biar siapa? Tapi kalau masalah gaji pensiunnya, Bu, Itu gaji pensiun 400. di mana? Itu median kalau terima ditemani. Tapi masih sampai sekarang masih terima gaji pensiun, masih terima 400 per bulan. Kabarnya pernah, Bu, disuruh ambil uang 100 juta sama anaknya Anaknya itu yang dia. yang di Bulukumba. Setelah itu ditelantarkan. Itu datang itu ambil uang bank. Tidak tahu. Tidak nahan ini bapaknya. Oh, tidak nak tahu. Belum pergi ambil uang bank. Main 400 gajinya. Lebih di situ dikemanakannya ini disuruh pulang. Terakhir kali tinggal sama anaknya tahun berapa itu, Bu? Lama itu Lama. Tapi ditelantarkan pertama di Bantaing. dibantai diantar. Apa ada yang tahu bilang siapa ani keluarga. Iya. Di situ di bawah jembatan Iya. tidur Iya, di Tino. iya. Ambil terus itu pemilihan desa ada di bawahnya di mobil. Dibawa kemana? Kaki, ya. Ambil gitu ke Tino. Biar orang lain ambil. Iya, Bilang gitu kebanyakannya saya tidak mau deh. iya. Kui ambil beberapa kali kita suruh, ngambil ini ini. Iya. Jadi 3 bulan di situ tidak mau. Suruh keluar. Kabarnya sempat ke Makassar, Bu. Iya, kalau itu anaknya ada satu Iya. yang bilang itu turun lagi dibawa ke pemilik dia di milik kiri. Siapa yang bilang dibawa ke Kambil? Itu anaknya. Anaknya. Tetap di situ 3 malam tidak ada anaknya. Dibilang ini pencuri ini. Iya. Bawa. Nah, setelah itu baru kemana? Diantar di mobil di Pontong. Oh, naik sini. Mau bukan di pencuri. Ke Makassar. Oh, berarti setelah dari Makassar langsung ke sini. Iya. Di situ dia kemanakanya di Galuku. Di Galuku. Di situ di Galuku dia di sini 2 kali ini masuk di sini. Saya ngaku tunjuk. Kalau anaknya ada berapa, Bu? Yang Ini kena 2 orang. Banyak istrinya ya tapi 2 aja pakai anak. Itu ya dapat istri pertama. kalau total anaknya berapa? Ada berapa? Anaknya ini Iya. 3 aja. 3. Di mana tinggal semua, Bu? Di Jakarta. Jakarta 2. Iya. Itu di Bantaeng 1. Iya. Tapi tidak pernah biar tidak Tidak pernah. mengambil uang. Intinya sampai saat ini masih terima gaji, Bapak gaji pensiunnya, tapi sisa 400. Ibu namanya siapa, Ibu? Saya Iya, lagi satunya. Haji Satunia. Suaminya Haji Jaling.
tugas tadinya kan pilihan Soeharto Prabowo saya dikirim untuk Korea atau Pinamai dia udah Prabowo bagi bagian kelas atau iya bagus biasa sama Sina aku nak tahu pikir kalau cuma nanti tingin yung Pak Soeharto tapi sama sama jalan so pernah Soeharto lu maunya tante na aero na kulit bahasa Indonesia bahasa Indonesia aja lu kulit gitu tapi gua kalau saya Soeharto Ya baik, oh, pokoknya dia itu tinggikan dia tinggikan diri malah dia sayang sama kita. Prabowo juga begitu. Prabowo juga begitu tuh. Pokoknya tidak ada anggota tidak pokoknya bisa rata. Sebab saya Pak lama saya ikut Soeharto bersama dengan Prabowo. Bapak pernah dikirim ke Timur Timur Pak? Kalau Timur 2 kali. Itu seingat Bapak apa-apa saja yang terjadi di sana Pak? Ya. Apa-apa saja yang terjadi di sana? Biasa tembak menembak biasa. Menembak apa itu Pak? Ya. Menembak apa? Menembak ya dibilang bukan. musuh Jadi dibilang orang tidak bisa. Kenapa orang mau bisa? Saya itu Pak memang termasuk pasukan inti, tapi tidak boleh memukul orang di sana. Karena kapan kita baru medan di kita. Coba saya Pak ya, saya lama dipimpin oleh Prabowo dengan Soeharto, tapi bilang belum saya bukan dia. Apa-apa saya lakukan itu saja. Jadi waktu menuju satu saya itu senang saja karena saya itu saya anggap atau musuh. Bapak pensiun di mana Pak? Ya di Bulukumba. Di Bulukumba. Pangkat terakhirnya apa? Sebenarnya saudara. Motor kami tidak jadi karena apa namanya serba jadi saya tetap Sertu. Oh berarti belum sempat Neserma? Belum sempat. Andai kata tidak ada mungkin saya mana apa sih saya lama hanya ya apa nak bilang Kementan iya apa lagi bilang kemana iya ini Soeharto tidak pernah dia saya. Bagaimana ceritanya Pak sehingga Bapak bisa seperti ini? Bisa tinggal di tempat yang begini. Bagaimana ceritanya Pak? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana?
Kenapa? Ditinggal ke sama anak-anak atau Iya, bagaimana? saya ditinggal anak-anak karena apa? Ya maklumlah, kasihan ada anak-anak ke saya. Anak-anak saya coba 9. 9. Pulang laki-laki dari ya, dia mau masuk mana yang disuka mau pemilihnya saya apa mau ikut saya tapi kalau ikut saya kasihan karena kita masih tugas. Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Ya. Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Bagaimana sekolah Nah, di Bulukumba Pak ada rumah tak di sana atau kontrakan? Asrama Dulu. Berarti tidak ada rumah tetap di sana. tidak. Nah, selama ini Pak, setelah pensiun, gajinya terakhir kali didapat kapan? Gaji pensiunnya? Saya lupa sebenarnya karena kalau saya itu orang lain purba tinggi karena saya itu sakit-sakitan. Berarti sampai saat ini gaji pensiun sudah tidak pernah lagi Pak dipegang? Tidak. Sama istri atau sama anak itu gaji pensiunnya Pak? Saya tidak tahu ya karena bagaimana anak itu diambil atau tidak. Nah, selama di sini Pak, ada tidak salah satu anak ini yang berkunjung? Tidak. Tidak pernah. Termasuk saya orang Kisah yang kikasih komandan. Ya, pasang ini kasih pakai di. Kasih pakai di. saya tidak RPKD. Resimen. Iyalah. Insyaallah. Ke depan nih. Iya. Iya, iya. Iya. Pantra. Biar nggak apa-apa. Biar. Aku lagi kalau bos komando, gue begitu, komando. Kule. Komando. Boleh. Nah, saya ulangi lagi nih, Komando. Ini itu lepas pemilik namanya namanya. Mustaq. Ya, mungkin dia komando. Cuma lagi. Satu, dua, dulu. Komando. Yang kedua. Lagi. Komando. Ulangi Lagi. Kaji nggak boleh api ya. Ini. Lagi. Satu, dua, tiga. Komando. Oke.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih komando. Jawaranya tuh. Di sudut kampung Kujung Mange, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, hidup seorang lelaki tua bernama Mustari Paso. Mustari bukan orang biasa, ia adalah purnawirawan TNI berpangkat terakhir Sersan 1 atau Sertu. Dulu ia berdinas di satuan paling elit Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD yang kini dikenal dengan Kopassus. Namun di usia 82 tahun, Mustari menjalani hari-harinya dengan sunyi di ruangan berukuran 2 x 2 meter. Lokasinya tepat di belakang rumah keluarga Haji Jaling yang bersedia menampungnya. Tidak ada lagi suara barak dan hormat bendera, hanya suara angin dan dinding seng yang menemani masa tuanya. Ditemui tribuntimur.com Sabtu 2 Agustus 2025 sore, Mustari masih mengingat dengan samar pengalaman hidupnya. Dengan suara lirih dan terbata, ia mengenang masa tugasnya di era Presiden Soeharto. Mustari sering mengeluh-elukan nama Prabowo dan Soeharto, dua tokoh yang melekat dalam ingatannya sebagai pemimpin. Namun jauh dari kemegahan masa lalu, Mustari mengakui kehidupannya kini tak lagi sama. Mustari pernah tinggal di Kabupaten Bulukumba sebelum akhirnya ditinggal istri dan anak-anaknya. Haji Satunia, istri dari Haji Jaling yang kini merawatnya, menyebut jika anak dan istri Mustari tak pernah datang berkunjung, hanya pernah menelpon sekali dan berjanji akan membantu. Menurut Satunia, uang pensiun Mustari pernah diambil diam-diam oleh anaknya sebesar 100 juta. Kini sisa gaji pensiun Mustari hanya 400.000. Mustari, kata Satunia, sempat ditemukan tidur di bawah jembatan Tino, Kabupaten Bantaeng dan viral. Bahkan pernah terlantar di terminal Malengkeri, Makassar. Singkat cerita, seseorang membawa Mustari ke pinggir jalan tepat di depan rumah Hajaling. Dari sanalah cerita harum Mustari kembali dimulai. Setelah kami koordinasi dengan Pak Alimuddin, bahwasanya Pak Mustari Kareng Baso bahwa beliau adalah pensiunan TNI Angkatan Darat dari kesatuan zaman dulu RPKAD, sekarang Kopassus. Bagaimana itu? Jadi beliau ini purnawirawan TNI. Jadi dia masuk satuan itu menurut keterangan beliau termasuk di administrasinya itu masuk di batalion Kopassus, grup 1, Kopassus Cicanto. Iya. Kemudian pensiun terakhir di Kodim 14 11 Bulukumba. Jadi dia pensiun terakhir di Bulukumba, Kodim Bulukumba. Tahun berapa itu Pak pensiunnya? Tahun 92. 92. Nah, Bapak kelahiran Bapak tahun berapa? kelahiran beliau 1943. 43. Ini Bapak ini sempat diterlantarkan sama keluarganya atau Sebenarnya kalau dibilang ditelantarkan tidak juga, karena anaknya masih ada. Kemudian beruntungnya beliau ini masih ada pihak keluarganya masih mau merawat dia. Jadi ada keluarganya masih mau merawat dia. Kemudian ini anak-anaknya semua ini ada di Jakarta. Kemudian pokoknya tidak ada di sekitar Jeneponto. Di Jakarta. Tidak mau. Keluarganya semua di sini yang rawat ini di sini. Masih mending karena masih ada yang mungkin peduli lah beliau. Seandainya mungkin tidak ada peduli keluarganya ini, mungkin di pinggir jalan lah mungkin kayaknya seperti itu. Yang tidak terurus ini masih boleh dikatakan ya Mati. mending lah. Iya. Tetapi kita ini sebenarnya tidak bisa kayak seperti ini. Kita sebagai manusia peduli dengan beliau. Berapa lama tinggal di sini, Ji? Ya? Anaknya sama istrinya ada, tidak pernah berkunjung. Memang dulu tentara ini. Tentara.
Kabarnya lewat telepon ada tidak komunikasi dengan anaknya? Tidak, satu kali dia pertama di sini. Anu bilang saya bantu dia pas ada sampai sekarang. Siapa yang menelpon itu, Bu? Itu anaknya. Anaknya Jakarta. yang di Jakarta. Kedua di situ di Jakarta nak saudara. Tapi tidak pernah dibantu dikirimkan uang atau bagaimana? Biar siapa? Tapi kalau masalah gaji pensiunnya, Bu, Itu gaji pensiun 400. di mana? Itu median kalau terima ditemani. Tapi masih sampai sekarang masih terima gaji pensiun, masih terima Terima 400 per bulan. Kabarnya pernah, Bu, disuruh ambil uang 100 juta sama anaknya anaknya itu yang yang di Bulukumba. Setelah itu ditelantarkan. itu datang itu ambil uang bank ini tidak nahan ini bapaknya Oh, tidak tahu. Belum pergi ambil uang bank. main 400 gajinya di situ dikemanakannya ini disuruh pulang Terakhir kali tinggal sama anaknya tahun berapa itu, Bu? sama itu Lama. Tapi ditelantarkan pertama di Bantaeng. dibantai diantar apa ada minta bilang siapa anu keluarga Iya. di situ di bawah anu jembatan Iya. tidur Iya, di tino iya. ambil terus itu pemilihan desa ada di bawah di mobil Dibawa kemana? kecil ya ambil gitu ke tino biar orang lain mengambil Iya, bilang gitu kebenarannya saya tidak mau deh iya. kui ambil berapa kali tidak suruh ngambil nih ini Iya. jadi 3 bulan di situ tidak mau suruh keluar Kabarnya sempat ke Makassar, Bu. iya kalau itu anaknya ada satu Iya. yang bilang itu turun lagi dibawa ke pemilik dia milik kiri Siapa yang bilang dibawa ke Kambil? itu anaknya Anaknya. tetap di situ 3 malam tidak ada anaknya dibilang ini pencuri ini Iya. bawa. Nah, setelah itu baru kemana? diantar di mobil di pontong Oh, naik sini. mau naik bukan di pencuri ke Makassar Oh, berarti setelah dari Makassar langsung ke sini. iya di situ dia kemanannya di Galuku Di Kaluku. di situ di Galuku dia di sini 2 kali ini masuk di sini dan aku tunjuk Kalau anaknya ada berapa, Bu? ini karena 2 orang banyak istrinya ya tapi 2 aja pakai anak itu ya dapat ini istri sebentar Kalau total anaknya berapa? Ada berapa? anaknya ini Iya. 3 ji 3. Di mana tinggal semua, Bu? Di Jakarta. di Jakarta 2 Iya. itu di Bantaeng 1 Iya. tapi tidak pernah biar tidak Tidak pernah. dia mengambil uang Intinya sampai saat ini masih terima gaji, Bapak gaji pensiunnya, tapi sisa 400. Ibu namanya siapa, Ibu? saya Iya, lagi satunya Haji Sabtunia. Suaminya Haji Jaling. memang tugas saya dalam pilihan Soeharto Prabowo saya dipilih untuk Polri atau Pinambang dia udah Prabowo baju betul kelas atau iya bagus biasa sama Sina aku nak tahu pikir kalau cuma napi tingin yung Pak Soeharto tapi sama sama jalan so benar itu lu maunya tante na aero na kulit bahasa Indonesia Iya. bahasa Indonesia jeruk kulit gitu tapi gua
Kalau saya Soeharto, Ya baik, Pak, pokoknya dia itu tinggikan, dia tinggikan dia, malah dia sayang sama kita. Prabowo juga begitu. Ya, Prabowo juga begitu tuh. Pokoknya tidak ada anggota di tidak, pokoknya bisa rata. Sebab saya Pak, lama saya ikut Soeharto bersama dengan Prabowo. Bapak pernah dikirim ke Timur Timur Pak? Kalau Timur 2 kali. 2 kali. Dari Timur 2 kali. Itu seingat Bapak apa-apa saja yang terjadi di sana Pak? Ya, Apa-apa saja yang terjadi di sana? biasa tembak menembak biasanya. Menembak apa itu Pak? Ya. Menembak apa? Menembak ya, dibilang bukan. Jadi dibilang orang tidak bisa. Kenapa orang mau bisa? Saya itu Pak memang termasuk pasukan inti, tapi tidak boleh memukul orang di sana. Karena kapan kita baru membedakan diri kita. Coba saya Pak ya, saya lama dipimpin oleh Prabowo dengan Soeharto, tapi bilang belum saya bukan dia. Apa-apa saya lakukan itu saja. Jadi waktu melecuri satu, saya itu senang saja karena saya itu saya anggap atau musuh. Bapak pensiun di mana Pak? Ya, di Bulukumba. Di Bulukumba. Pangkat terakhirnya apa? Sebenarnya sorka. Sorka tidak jadi karena apa namanya serba jadi saya tetap Sertu. Oh berarti belum sempat naik serma? Belum sempat. Andai kata tidak ada niat mungkin saya mana apa sih saya lama hanya ya apa nak bilang kemenang iya apa lagi bilang kemana iya ini Soeharto tidak pernah dia saya. Bagaimana ceritanya Pak sehingga Bapak bisa seperti ini? Bisa tinggal di tempat yang begini. Bagaimana ceritanya Pak? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Kenapa? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Saya ditinggal anak-anak karena apa? Ya maklumlah. Kasihan ada anak-anak saya. Anak-anak saya coba 9. 9. Laki-laki dari ya, dia mau masuk mana yang disuka mau pemilihnya saya apa mau ikut saya tapi kalau ikut saya kasihan karena kita masih tugas. Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Ya? Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Bagaimana sekolah? Nah di Bulukumba Pak ada rumah tak di sana atau kontrakan? Asrama dulu. Berarti tidak ada rumah tetap di sana. Tidak. Nah, selama ini Pak, setelah pensiun, gajinya terakhir kali didapat kapan?
gaji pensiunnya? Saya lupa sebenarnya karena kalau saya itu orang lain purba tinggi karena saya itu sakit-sakitan. Berarti sampai saat ini gaji pensiun sudah tidak pernah lagi Pak dipegang? Tidak. Sama istri atau sama anak itu gaji pensiunnya Pak? Saya tidak tahu ya karena bagaimana anak itu diambil atau tidak. Nah selama di sini Pak ada tidak salah satu anak ini yang berkunjung? Tidak. Tidak pernah. Termasuk saya orang Kisarnya ini, kasih komandan. Iya, kasih pakai di. Kasih pakai di. saya tidak bikin. RPKD Resimen Iya Pak. Insya Allah. Ke depan nih. Iya. Iya, iya. Iya. Pantra. Biar apa mah? Biar. Aku lagi kalau bos komando, gua begitu, komando. Kule. Komando. Boleh. Nah, saya ulangi lagi. Komando. Itu pos pemilik namanya namanya. Mustaq. Iya mungkin dia komando. Coba lagi. Satu, dua, Kita dulu. komando. Jangan kira. Lagi. Komando. Ulangi Ulangi lagi. Kaji nggak boleh api ya. Ini. Ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Komando. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih komando. Masih tua ini sananya. Jawaranya tuh. Di sudut kampung Kujung Mange, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, hidup seorang lelaki tua bernama Mustari Paso. Mustari bukan orang biasa, ia adalah purnawirawan TNI berpangkat terakhir Sersan 1 atau Sertu. Dulu ia berdinas di satuan paling elit Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD yang kini dikenal dengan Kopassus. Namun di usia 82 tahun, Mustari menjalani hari-harinya dengan sunyi di ruangan berukuran 2 x 2 meter. Lokasi
Lokasinya tepat di belakang rumah keluarga Haji Jaling yang bersedia menampungnya. Tidak ada lagi suara barak dan hormat bendera, hanya suara angin dan dinding seng yang menemani masa tuanya. Ditemui tribuntimur.com Sabtu 2 Agustus 2025 sore, Mustari masih mengingat dengan samar pengalaman hidupnya. Dengan suara lirih dan terbata, ia mengenang masa tugasnya di era Presiden Soeharto. Mustari sering mengeluh-elukan nama Prabowo dan Soeharto, dua tokoh yang melekat dalam ingatannya sebagai pemimpin. Namun jauh dari kemegahan masa lalu, Mustari mengakui kehidupannya kini tak lagi sama. Mustari pernah tinggal di Kabupaten Bulukumba sebelum akhirnya ditinggal istri dan anak-anaknya. Haji Satunia, istri dari Haji Jaling yang kini merawatnya, menyebut jika anak dan istri Mustari tak pernah datang berkunjung, hanya pernah menelpon sekali dan berjanji akan membantu. Menurut Satunia, uang pensiun Mustari pernah diambil diam-diam oleh anaknya sebesar 100 juta. Kini sisa gaji pensiun Mustari hanya 400.000. Mustari, kata Satunia, sempat ditemukan tidur di bawah jembatan Tino, Kabupaten Bantaeng dan viral. Bahkan pernah terlantar di terminal Malengkeri, Makassar. Singkat cerita, seseorang membawa Mustari ke pinggir jalan tepat di depan rumah Hajaling. Dari sanalah cerita harum Mustari kembali dimulai. Setelah kami koordinasi dengan Pak Alimuddin, bahwasanya Pak Mustari Kareng Baso bahwa beliau adalah pensiunan TNI Angkatan Darat dari kesatuan zaman dulu RPKAD, sekarang Kopassus. Bagaimana Pak? Jadi beliau ini purnawirawan TNI. Jadi dia masuk satuan itu menurut keterangan beliau termasuk di administrasinya itu masuk di batalion Kopassus, grup 1, Kopassus Cicantung. Ya. Kemudian pensiun terakhir di Kodim 14 11 Bulukumba. Jadi dia pensiun terakhir di Bulukumba, Kodim Bulukumba. Tahun berapa itu Pak pensiunnya? Tahun 92. 92. Ya, Bapak kelahiran Bapak tahun berapa? Kelahiran beliau 1943. 43. Ini Bapak ini sempat diterlantarkan sama keluarganya atau Sebenarnya kalau dibilang diterlantarkan tidak juga, karena anaknya masih ada. Kemudian beruntungnya beliau ini masih ada pihak keluarganya masih mau merawat dia. Jadi ada keluarganya masih mau merawat dia. Kemudian ini anak-anaknya semua ini ada di Jakarta. Kemudian pokoknya tidak ada di sekitar Jeneponto. Di Jakarta. Yang tidak mau Keluarganya semua di sini yang rawat ini di sini. Masih penting karena masih ada yang mungkin peduli lah beliau. Seandainya mungkin tidak ada peduli keluarganya ini, mungkin di pinggir jalan lah mungkin kayaknya seperti itu. Yang tidak terurus ini masih boleh dikatakan ya mending lah. Tetapi kita ini sebenarnya tidak bisa kayak seperti ini. Kita sebagai manusia peduli dengan beliau. Berapa lama tinggal di sini, Ji? Ya? Anaknya sama istrinya ada, tidak pernah berkunjung. Memang dulu tentara ini. Kabarnya lewat telepon ada tidak komunikasi dengan anaknya? Satu kali dia pertama di sini, bilang saya bantu dia sampai sekarang. Siapa yang menelpon itu Bu? Itu Anaknya Jakarta. yang di Jakarta. Kedua di situ di Jakarta saudara. Tapi tidak pernah dibantu dikirimkan uang atau bagaimana? Biar siapa? Tapi kalau masalah gaji pensiunnya Bu, Itu gaji pensiun 400. di mana? Itu kemudian kalau terima ditemani. Tapi masih sampai sekarang masih terima gaji pensiun, masih terima 400 per bulan. Kabarnya pernah Bu disuruh ambil uang 100 juta sama anaknya Anaknya itu yang dia yang di Bulukumba. Setelah itu ditelantarkan. Iya, itu datang itu ambil uang bank, tidak datang, tidak nahan ini bapaknya. Oh, tidak nak tahu, belum pergi ambil uang bank. Main 400 gajinya. Tapi di situ dikemanakannya ini, disuruh pulang. Terakhir kali tinggal sama anaknya tahun berapa itu? Lama itu. Lama.
Tapi ditelantarkan pertama di Bantaeng. Di Bantaeng diantar. Apa ada yang tahu bilang siapa ini keluarga. Iya. Nah, di situ di bawah jembatan tidur Iya. di Tino. Iya. Terus itu pemilihan desa ada di bawah di mobil. Dibawa kemana? Kecil. Ya. Ambil gitu ke Tino. Biar orang lain ambil. Iya. Bilang gitu kebenarannya saya tidak mau deh. Iya. Kui ambil berapa kali tuh kesini, ngambil ini ini. Iya. Jadi 3 bulan di situ tidak mau. Keluar. Kabarnya sempat ke Makassar, Bu. Iya, nah itu anaknya ada satu yang bilang itu turun lagi dibawa ke pemilik dia pemilik kiri. Siapa yang bilang dibawa ke Kambil? Itu anaknya. Anaknya. Tahu di situ 3 malam tidak ada anaknya. Dibilang ini pencuri ini. Iya. Nah, setelah itu baru kemana? Diantar di mobil Pontong. Oh, naik sini. Mau naik ini, bukan dipencuri. Oh, berarti setelah dari Makassar langsung ke sini? Iya. Di situ dia kemananya di Galuku. Di Galuku. Di situ di Galuku dia di sini 2 kali ini masuk di sini. Saya aku tunjuk. Kalau anaknya ada berapa, Bu? Yang Karena 2 orang. Banyak istrinya ya tapi 2 aja pakai anak. Itu ya dapat istri pertama. Kalau total anaknya berapa? Ada berapa? Anaknya ini Iya. 3 aja. 3. Di mana tinggal semua, Bu? Di Jakarta? Di Jakarta 2. Iya. Itu di Bantaeng 1. Iya. Tapi tidak pernah biar Tidak pernah. Intinya sampai saat ini masih terima gaji, Bapak gaji pensiunnya, tapi sisa 400. Ibu namanya siapa, Ibu? Saya Iya. Haji Satunia. Haji Satunia. Suaminya Haji Jaling. Memang tugas saya kan pilihan Soeharto Prabowo saya dipilih untuk Polri atau pengaman dia oleh Prabowo maju betul bagian kelas atau ya bagus biasa sama Sina aku nak tahu pikir kalau cuma nanti tinjau dulu Pak Soeharto tapi sama sama jalan so pernah itu lu maunya tante naero nah kulit bahasa Indonesia bahasa Indonesia dulu kulit gitu tapi gua kalau saya Soeharto Ya baik, oh pokoknya dia tinggikan dia tinggikan malah dia sayang sama kita. Prabowo juga begitu. Prabowo juga begitu tuh. Pokoknya tidak ada anggota tidak pokoknya bisa rata. Sebab saya Pak lama saya ikut Soeharto bersama dengan Prabowo. Bapak pernah dikirim ke Timur Timur, Pak? Kalau Timur 2 kali. 2 kali. Itu seingat Bapak apa-apa saja yang terjadi di sana, Pak? Ya. Apa-apa saja yang terjadi di sana? Biasa tembak menembak biasanya. Menembak apa itu, Pak? Ya. Menembak apa? Menembak ya dibilang bukan. musuh Jadi dibilang orang tidak bisa. Kenapa orang mau bisa? Saya itu Pak memang
termasuk pasukan inti, tapi tidak pernah memukul orang di sana. Karena kapan kita baru medan diri kita. Coba saya Pak ya, saya lama dipimpin oleh Prabowo dengan Soeharto, tapi bilang belum saya nonton dia. Apa-apa saya lakukan itu saja. Jadi waktu menuju satu saya itu senang saja karena saya itu saya anggap atau musuh. Bapak pensiun di mana Pak? Ya di Bulukumba. Di Bulukumba. Pangkat terakhirnya apa? Sebenarnya sorka. Motor kami tidak jadi karena apa namanya serba jadi saya tetap Sertu. Oh berarti belum sempat naik serma? Belum sempat. Andai kata tidak ada mungkin saya mana apa itu saya lama hanya ya apa nak bilang Kementan iya apa lagi bilang kemana iya ini Soeharto tidak pernah dia saya. Bagaimana ceritanya Pak sehingga Bapak bisa seperti ini? Bisa tinggal di tempat yang begini. Bagaimana ceritanya Pak? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Kenapa? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Saya ditinggal anak-anak karena apa? Ya maklumlah. Kasihan ada anak-anak saya. Anak-anak saya coba 9. 9. Pulang laki-laki dari ya, dia mau masuk mana yang disuka mau pemilihnya saya apa mau ikut saya tapi kalau ikut saya kasihan karena kita masih tugas. Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Ya? Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Bagaimana sekolah? Nah di Bulukumba Pak ada rumah tak di sana atau kontrakan? Asrama dulu. Berarti tidak ada rumah tetap di sana. Tidak. Nah, selama ini Pak, setelah pensiun, gajinya terakhir kali didapat kapan? Gaji pensiunnya? Saya lupa sebenarnya karena kalau saya itu orang lain purba tinggi karena saya itu sakit-sakitan. Berarti sampai saat ini gaji pensiun sudah tidak pernah lagi Pak dipegang? Tidak. Sama istri atau sama anak itu gaji pensiunnya Pak? Saya tidak tahu ya karena bagaimana anak itu diambil atau tidak. Nah selama di sini Pak ada tidak salah satu anak ini yang berkunjung? Tidak. Tidak pernah. Termasuk saya orang Kisar yang kikasih komandan. Ya, pasang kasih pakai di. Kasih pakai di. saya tidak RPKD.
Resimen. Iyalah. Insyaallah. Ke depan nih. Iya. Iya, iya, iya. Pantra. Biar apa mah? Tiap. Aku lagi kalau bos komando, gue begini, komando. Kule. Komando. Boleh. Nah, saya ulangi lagi. Komando. Ini itu pos pemilik namanya namanya. Mustari. Ya mungkin dia komando. Coba lagi. Satu, dua, dulu. komando. Lagi. Komando. Ulangi lagi. Kaji nggak boleh api ya. Ini. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Komando. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih komando. Masih kurang ini tangannya. Jawaranya dulu. Di sudut kampung Kujung Mange, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, hidup seorang lelaki tua bernama Mustari Paso. Mustari bukan orang biasa, ia adalah purnawirawan TNI berpangkat terakhir Sersan 1 atau Sertu. Dulu ia berdinas di satuan paling elit Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD yang kini dikenal dengan Kopassus. Namun di usia 82 tahun, Mustari menjalani hari-harinya dengan sunyi di ruangan berukuran 2 x 2 meter. Lokasinya tepat di belakang rumah keluarga Haji Jaling yang bersedia menampungnya. Tidak ada lagi suara barak dan hormat bendera, hanya suara angin dan dinding seng yang menemani masa tuanya. Ditemui tribuntimur.com Sabtu 2 Agustus 2025 sore, Mustari masih mengingat dengan samar pengalaman hidupnya. Dengan suara lirih dan terbata, ia mengenang masa tugasnya di era Presiden Soeharto. Mustari sering mengeluh-elukan nama Prabowo dan Soeharto, dua tokoh yang melekat dalam ingatannya sebagai pemimpin. Namun jauh dari kemegahan masa lalu, Mustari mengakui kehidupannya kini tak lagi sama. Mustari pernah tinggal di Kabupaten Bulukumba sebelum akhirnya ditinggal istri dan anak-anaknya. Haji Satunia, istri dari Haji Jaling yang kini merawatnya, menyebut jika anak dan istri Mustari tak pernah datang berkunjung, hanya pernah menelpon sekali dan berjanji akan membantu. Menurut Satunia, uang pensiun Mustari pernah diambil diam-diam oleh anaknya sebesar 100 juta. Kini sisa gaji pensiun Mustari hanya 400.000. Mustari, kata Satunia, sempat ditemukan tidur di bawah jembatan Tino, Kabupaten Bantaeng dan viral. Bahkan pernah terlantar di terminal Malengkeri, Makassar. Singkat cerita, seseorang membawa Mustari ke pinggir jalan tepat di depan rumah Hajaling. Dari sanalah cerita harum Mustari kembali dimulai. Setelah kami koordinasi dengan Pak Alimuddin, bahwasanya Pak Mustari Kareng Baso bahwa
Beliau adalah pensiunan TNI Angkatan Darat dari Kesatuan zaman dulu RPKAD, sekarang Kopassus. Bagaimana Pak? Jadi beliau ini purnawirawan TNI. Jadi dia masuk satuan itu menurut keterangan beliau termasuk di administrasinya itu masuk di batalion Kopassus, grup 1 Kopassus Cicanto. Iya. Kemudian pensiun terakhir di Kodim 11 Bulukumba. Jadi dia pensiun terakhir di Bulukumba, Kodim Bulukumba. Tahun berapa itu Pak pensiunnya? Tahun 92. 92. Nah, Bapak kelahiran Bapak tahun berapa? Kelahiran beliau 1943. 43. Ini Bapak ini sempat diterlantarkan sama keluarganya atau Sebenarnya kalau dibilang ditelantarkan tidak juga, karena anaknya masih ada. Kemudian beruntungnya beliau ini masih ada pihak keluarganya masih mau merawat dia. Jadi ada keluarganya masih mau merawat dia. Kemudian ini anak-anaknya semua ini ada di Jakarta. Kemudian pokoknya tidak ada yang tidak ada di sekitar Jeneponto. Di Jakarta. Yang tidak mau Keluarganya semua di sini yang rawat ini di sini. Masih mending karena masih ada yang mungkin peduli lah beliau. Seandainya mungkin tidak ada peduli keluarganya ini, mungkin di pinggir jalan lah mungkin kayaknya seperti itu. Dan tidak terurus ini masih boleh dikatakan ya mending lah. Iya. Tetapi kita ini sebenarnya tidak bisa kayak seperti ini. Kita sebagai manusia peduli dengan beliau. Berapa lama tinggal di sini, Ji? Ya? 2 tahun. Anaknya sama istrinya ada, tidak pernah berkunjung. Memang dulu tentara ini. Kabarnya lewat telepon ada tidak komunikasi dengan anaknya? Tidak, satu kali dia pertama di sini. Anu bilang saya bantu dia sampai sekarang. Siapa yang menelpon itu Bu? Itu anaknya. Di Jakarta. Yang di Jakarta. Kedua di situ di Jakarta saudara. Tapi tidak pernah dibantu dikirimkan uang atau bagaimana? Biar siapa? Tapi kalau masalah gaji pensiunnya Bu, Itu gaji pensiun 400. di mana? Itu kemudian kalau terima ditemani. Tapi masih sampai sekarang masih terima gaji pensiun, masih terima 400 per bulan. Kabarnya pernah Bu disuruh ambil uang 100 juta sama anaknya Anaknya itu yang dia yang di Bulukumba. Setelah itu ditelantarkan. Iya, itu datang itu ambil uang bank. Ini tidak datang. Tidak nahan ini bapaknya. Oh, tidak nak tahu. Belum pergi ambil uang bank. Main 400 gajinya. Jadi di situ dikemanakannya ini disuruh pulang. Terakhir kali tinggal sama anaknya tahun berapa itu? Lama itu Lama. Tapi ditelantarkan pertama di Bantaeng. dibantai diantar. Apa ada yang tahu bilang siapa anu di keluarga. Iya. Nah, di situ di bawah anu jembatan Iya. tidur Iya, di Tino. iya. Ambil terus itu pemilihan desa ada di bawah di mobil. Dibawa kemana? Kecil. Ya. Ambil gitu ke Tino. Biar orang lain ambil. Iya, Bilang gitu kebenarannya saya tidak mau deh. iya. Kui ambil berapa kali kita suruh, ambil ini suruhnya. Iya. Jadi 3 bulan di situ tidak mau. Suruh keluar. Kabarnya sempat ke Makassar, Bu. Iya, kalau itu anaknya ada satu Iya. yang bilang itu turun lagi dibawa ke itu pemilik dia di milik kiri. Siapa yang bilang dibawa ke Kambil? Itu anaknya. Anaknya. Tahu di situ 3 malam tidak ada anaknya. Dibilang ini pencuri ini. Iya. Bawa. Nah, setelah itu baru kemana? Diantar di mobil di Pontong. Oh, naik sini. Mau naik ini, bukan di pencuri. Di Makassar. Oh, berarti setelah dari Makassar langsung ke sini. Iya. Di situ
situ dia kemanangannya di Galuku. Di Galuku. Di situ di Galuku dia di sini 2 kali nih masuk di sini. Saya rumahku tunjuk. Kalau anaknya ada berapa, Bu? Yang Karena 2 orang. Banyak istrinya ya, tapi 2 pakai anak. Itu dia dapat istri sebentar. kalau total anaknya berapa? Ada berapa? Anaknya ini Iya. 3 ji. 3. Di mana tinggal semua, Bu? Di Jakarta. Jakarta 2. Iya. Itu di Bantaeng 1. Iya. Tapi tidak pernah dia Tidak pernah. Intinya sampai saat ini masih terima gaji, Bapak gaji pensiunnya, tapi sisa 400. Ibu namanya siapa, Ibu? Iya. Haji Satunia. Suaminya Haji Jaling. tugasnya kan pilihan Soeharto Prabowo saya dipilih untuk Korea atau Pinambo, Prabowo, maju ke bagian kelas atau iya bagus biasa sama Sina aku nak tahu pikir kalau cuma napi tingin juga Pak Soeharto tapi sama sama jalan so pernah itu lu maunya tante na aerona kuliah bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia dulu. Kuliah kita? Tapi gua kalau saya Soeharto ya baik oh pokoknya dia tinggikan dia tinggikan malah dia sayang sama kita. Prabowo juga begitu. Prabowo juga begitu tuh. Pokoknya tidak ada anggota tidak pokoknya dia sama rata. Sebab saya Pak lama saya ikut Soeharto bersama dengan Prabowo. Bapak pernah dikirim ke Timur Timur, Pak? Kalau Timur 2 kali. 2 kali. Itu seingat Bapak apa-apa saja yang terjadi di sana, Pak? Ya. Apa-apa saja yang terjadi di sana? Biasa tembak menembak biasa. Menembak apa itu, Pak? Ya. Menembak apa? Menembak ya dibilang bukan. Musuh. Jadi dibilang orang tidak bisa. Kenapa orang mau dihentikan? Saya itu Pak memang termasuk pasukan inti, tapi tidak pernah memukul orang di sana. Karena kapan kita baru bedang diri kita. Coba saya Pak ya, saya lama dipimpin oleh Prabowo dengan Soeharto, tapi bilang belum saya bukan dia. Apa-apa saya lakukan itu saja. Jadi waktu meluncur satu saya itu ya, tenang saja karena saya itu saya anggap atau musuh. Bapak pensiun di mana, Pak? Ya di Bulukumba. Di Bulukumba. Pangkat terakhirnya apa? Sebenarnya sorka. Kami tidak jadi karena apa namanya
serba anu, jadi saya tetap Sertu. Oh berarti belum sempat neserma. belum. Belum sempat. Andai kata tidak ada aninya, mungkin saya mana apa itu saya lama hanya ya apa nak bilang kemenang iya apa lagi bilang kemana iya ini Soeharto nah tidak pernah dia saya. Bagaimana ceritanya Pak sehingga Bapak bisa seperti ini? Bisa tinggal di tempat yang begini. Bagaimana ceritanya Pak? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Kenapa? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Saya ditinggal anak-anak karena apa? Ya maklumlah. Kasihan ada anak-anak saya. Anak-anak saya coba 9. 9. Pulang laki-laki dari ya, dia mau masuk mana yang disuka mau pemilihnya saya apa mau ikut saya tapi kalau ikut saya kasihan karena kita masih tugas. Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Ya? Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Bagaimana sekolah? Nah di Bulukumba Pak ada rumah tak di sana atau kontrakan? Asrama dulu. Berarti tidak ada rumah tetap di sana. Tidak. Nah selama ini Pak setelah pensiun gajinya terakhir kali didapat kapan? Gaji pensiunnya? Saya lupa sebenarnya karena kalau saya itu orang lain purba tinggi karena saya itu sakit-sakitan. Berarti sampai saat ini gaji pensiun sudah tidak pernah lagi Pak dipegang? Tidak. Sama istri atau sama anak itu gaji pensiunnya Pak? Saya tidak tahu ya karena bagaimana anak itu diambil atau tidak. Nah selama di sini Pak ada tidak salah satu anak ini yang berkunjung? Tidak. Tidak pernah. Termasuk saya orang Kisar yang kikasih komandan. Ya, kasih pakai di. Kasih pakai di. saya tidak RPKAD Resimen Iya Pak. Insyaallah. Ke depan nih. Iya. Pantrak. Biar nggak apa-apa. Biar. Aku lagi follow komando, gue lagi komando. Kule.
Komando. Boleh. Nah, saya ulangi lagi. Komando. Itu lepas pemilik namanya namanya. Mustari. Ya mungkin dia untuk komando. Coba lagi. Satu, dua, Kita dulu. komando. Jangan dulu. Lagi. Komando. Ulangi Ulangi lagi. Kaji nggak boleh apa ya? Ini. Ya, ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Komando. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih komando. Masih kurang ini sananya. Jawaranya tuh. Di sudut kampung Kujung Mange, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, hidup seorang lelaki tua bernama Mustari Paso. Mustari bukan orang biasa, ia adalah purnawirawan TNI berpangkat terakhir Sersan 1 atau Sertu. Dulu ia berdinas di satuan paling elit Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang kini dikenal dengan Kopassus. Namun di usia 82 tahun, Mustari menjalani hari-harinya dengan sunyi di ruangan berukuran 2 x 2 meter. Lokasinya tepat di belakang rumah keluarga Haji Jaling yang bersedia menampungnya. Tidak ada lagi suara barak dan hormat bendera, hanya suara angin dan dinding seng yang menemani masa tuanya. Ditemui tribuntimur.com Sabtu 2 Agustus 2025 sore, Mustari masih mengingat dengan samar pengalaman hidupnya. Dengan suara lirih dan terbata, ia mengenang masa tugasnya di era Presiden Soeharto. Mustari sering mengeluh-elukan nama Prabowo dan Soeharto, dua tokoh yang melekat dalam ingatannya sebagai pemimpin. Namun jauh dari kemegahan masa lalu, Mustari mengakui kehidupannya kini tak lagi sama. Mustari pernah tinggal di Kabupaten Bulukumba sebelum akhirnya ditinggal istri dan anak-anaknya. Haji Satunia, istri dari Haji Jaling yang kini merawatnya, menyebut jika anak dan istri Mustari tak pernah datang berkunjung, hanya pernah menelpon sekali dan berjanji akan membantu. Menurut Satunia, uang pensiun Mustari pernah diambil diam-diam oleh anaknya sebesar 100 juta. Kini sisa gaji pensiun Mustari hanya 400.000. Mustari, kata Satunia, sempat ditemukan tidur di bawah jembatan Tino, Kabupaten Bantaeng dan viral. Bahkan pernah terlantar di terminal Malengkeri, Makassar. Singkat cerita, seseorang membawa Mustari ke pinggir jalan tepat di depan rumah Hajaling. Dari sanalah cerita harum Mustari kembali dimulai. Setelah kami koordinasi dengan Pak Alimuddin, bahwasanya Pak Mustari Kareng Baso bahwa beliau adalah pensiunan TNI Angkatan Darat dari kesatuan zaman dulu RPKAD, sekarang Kopassus. Bagaimana? Jadi beliau ini purnawirawan TNI. Jadi dia masuk satuan itu, menurut keterangan beliau termasuk di administrasinya itu masuk di batalion Kopassus, grup 1, Kopassus Cicantung. Iya. Kemudian pensiun terakhir di Kodim 14 Bulukumba. Jadi dia pensiun terakhir di Bulukumba, Kodim Bulukumba. Tahun berapa itu Pak pensiunnya? Tahun 92. 92. Nah, Bapak kelahiran Bapak tahun berapa? Kelahiran beliau 1943. 43. Ini Bapak ini sempat diterlantarkan sama keluarganya atau Sebenarnya kalau dibilang diterlantarkan tidak juga, karena anaknya masih ada. Kemudian beruntungnya beliau ini masih ada pihak keluarganya masih mau merawat dia.
Jadi ada keluarganya masih mau merawat dia. Kemudian ini anak-anaknya semua ini ada di Jakarta. Kemudian pokoknya tidak ada di sekitar Jeneponto. Ada di Jakarta. Tidak mau. Keluarganya semua di sini yang rawat ini di sini. Masih mending karena masih ada yang mungkin peduli lah beliau. Seandainya mungkin tidak ada peduli keluarganya ini, mungkin di pinggir jalan lah mungkin kayaknya seperti itu. Yang tidak terurus ini masih boleh dikatakan ya mending lah. Iya. Tetapi kita ini sebenarnya tidak bisa kayak seperti ini. Kita sebagai manusia peduli dengan beliau. Berapa lama tinggal di sini, Ji? Ya? 2 tahun. Anaknya sama istrinya ada, tidak pernah berkunjung. Memang dulu tentara ini. Tentara. Kabarnya lewat telepon ada tidak komunikasi dengan anaknya? Tidak. Satu kali dia pertama di sini. Anu bilang saya bantu dia sampai sekarang. Siapa yang menelpon itu, Bu? Itu anaknya. Di Jakarta. Yang di Jakarta. Kedua di situ di Jakarta saudara. Tapi tidak pernah dibantu dikirimkan uang atau bagaimana? Biar siapa? Tapi kalau masalah gaji pensiunnya, Bu? Itu gaji pensiun 400. Di mana? Itu median. Kalau terima ditemani. Tapi masih sampai sekarang masih terima gaji pensiun? Masih terima? 400 per bulan. Kabarnya pernah, Bu, disuruh ambil uang 100 juta sama anaknya. Anaknya itu yang dia. Yang di Bulukumba. Setelah itu ditelantarkan. Iya, itu datang itu ambil uang bank. Tidak datang. Tidak nahan ini bapaknya. Oh, tidak nak tahu. Belum pergi ambil uang bank. Main 400 gajinya. Lebih di situ dikemanakannya ini, disuruh pulang. Terakhir kali tinggal sama anaknya tahun berapa itu? Lama itu. Lama. Tapi ditelantarkan pertama di Bantaing. Dibantai diantar. Apa ada yang tahu bilang siapa ini keluarga. Iya. Di situ di bawah jembatan. Iya. Tidur. Iya. Di Tino. Iya. Terus itu pemilihan desa ada di bawah di mobil. Dibawa kemana? Ambil gitu ke Tino. Biar orang lain ambil. Iya. Bilang gitu kemenakannya, saya tidak mau deh. Iya. Kui ambil berapa kali kita suruh, ambil ini suruh ini. Iya. Jadi 3 bulan di situ tidak mau. Suruh keluar. Kabarnya sempat ke Makassar, Bu. Iya, nah itu anaknya ada satu. Iya. Yang bilang turun lagi dibawa ke Kambil dia di Melekeri. Siapa yang bilang dibawa ke Kambil? Itu anaknya. Anaknya. Tahu di situ 3 malam tidak ada anaknya. Dibilang ini pencuri ini. Iya. Nah, setelah itu baru kemana? Diantar di mobil Pontong. Oh, naik sini. Mau naik bukan di pencuri. Oh, berarti setelah dari Makassar langsung ke sini? Iya. Di situ dia kemananya di Galuku. Di Galuku. Di situ di Galuku dia di sini 2 kali ini masuk di sini. Saya rumahku tunjuk. Kalau anaknya ada berapa, Bu? Yang karena 2 orang. Banyak istrinya ya tapi 2 pakai anak. Itu jadi paling istri pertama. Kalau total anaknya berapa? Ada berapa? Anaknya ini Iya. 3 Ji. 3. Di mana tinggal semua, Bu? Di Jakarta? Jakarta 2. Iya. Itu di Bantaeng 1. Iya. Tapi tidak pernah dia Tidak pernah. Intinya sampai saat ini masih terima gaji, Bapak gaji pensiunnya, tapi sisa 400. Ibu namanya siapa, Ibu? Iya. Haji Satunia. Suaminya Haji Jaling. Memang tugas tadi dalam kalau pilihan Soeharto
Prabowo saya dipilih untuk Polri atau Tinambang, dia oleh Prabowo, bagi bagian kelas atau yang ya bagus biasa sama Tina aku nak tahu pikir kalau cuma nabi tingin juga Pak Soeharto tapi sama sama jalan coba pernah itu lu maunya kan nah politik bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia dulu. Boleh kita? Tapi gua kalau saya Soeharto Ya baik, Pak, pokoknya dia itu tinggikan dia tinggikan malah dia sayang sama kita. Prabowo juga begitu. Ya, Prabowo juga begitu tuh. Pokoknya tidak ada anggota tidak pokoknya bisa rata. Sebab saya Pak, lama saya ikut Soeharto bersama dengan Prabowo. Bapak pernah dikirim ke Timur Timur Pak? Kalau Timur 2 kali. 2 kali. Itu seingat Bapak apa-apa saja yang terjadi di sana Pak? Ya. Apa-apa saja yang terjadi di sana? Biasa tembak menembak biasa. Menembak apa itu Pak? Ya. Menembak apa? Menembak ya dibilang bukan. Musuh. Jadi dibilang orang tidak bisa. Kenapa orang mau dihentikan? Saya itu Pak memang termasuk pasukan inti, tapi tidak pernah memukul orang di sana. Karena kapan kita baru medan diri kita. Coba saya Pak ya, saya lama dipimpin oleh Prabowo dengan Soeharto, tapi bilang belum saya bukan dia. Apa-apa saya lakukan itu saja. Jadi waktu menuju ke satu saya itu ya, tenang saja karena saya itu saya anggap atau musuh. Bapak pensiun di mana Pak? Ya di Bulukumba. Di Bulukumba. Pangkat terakhirnya apa? Sebenarnya sorka. Minta tidak jadi karena apa namanya serba jadi saya tetap Sertu. Oh berarti belum sempat Neserma? Belum sempat. Andai kata tidak ada mungkin saya mana apa sih saya lama hanya ya apa nak bilang Kementan iya apa lagi yang kemana iya ini Soeharto nah tidak pernah dia saya. Bagaimana ceritanya Pak sehingga Bapak bisa seperti ini? Bisa tinggal di tempat yang begini. Bagaimana ceritanya Pak? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Kenapa? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Saya ditinggal anak-anak karena apa? Ya maklumlah. Kasihan ada anak-anak saya. Anak-anak saya coba 9. 9. Kurang laki-laki dari ya, dia mau masuk mana yang disuka
mau pemilihnya saya apa mau ikut saya, tapi kalau ikut saya kasihan karena kita masih tugas. Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Ya. Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Bagaimana sekolah? Nah, di Bulukumba Pak ada rumah tak di sana atau kontrakan? Asrama. Asrama dulu. Berarti tidak ada rumah tetap di sana. Tidak. Nah, selama ini Pak, setelah pensiun, gajinya terakhir kali didapat kapan? Gaji pensiunnya? Saya lupa sebenarnya karena kalau saya itu orang lain purba pergi karena saya itu sakit-sakitan. Berarti sampai saat ini gaji pensiun sudah tidak pernah lagi Pak dipegang? Tidak. Sama istri atau sama anak itu gaji pensiunnya Pak? Saya tidak tahu ya karena bagaimana anak itu diambil atau tidak. Nah, selama di sini Pak, ada tidak salah satu anak ini yang berkunjung? Tidak. Tidak pernah. Termasuk saya orang Kisarnya yang dikasih komandan. Ya, kasih pakai di. Kasih pakai di. saya tidak RPKAD. Resimen. Iya Pak. Insyaallah. Ke depan nih. Iya. Iya, iya. Iya. Pantra. Biar apa mah? Biar. Iya, korek bos. Komando, gua begitu. Komando. Kule. Komando. Boleh. Ah, saya ulangi lagi. Komando. Itu pos pemilik namanya namanya. Mustaq. Ya mungkin dia komando. Coba lagi. Satu, dua, Kita dulu. Komando. Jangan Lagi. Komando. ulangi Lagi. kaji nggak boleh apa ya ini. Lagi. 1, 2, 3. Komando. Oke.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih komando. Masih kurang ini sananya. Jawaranya tuh. Di sudut kampung Kujung Mange, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, hidup seorang lelaki tua bernama Mustari Paso. Mustari bukan orang biasa, ia adalah purnawirawan TNI berpangkat terakhir Sersan 1 atau Sertu. Dulu ia berdinas di satuan paling elit Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang kini dikenal dengan Kopassus. Namun di usia 82 tahun, Mustari menjalani hari-harinya dengan sunyi di ruangan berukuran 2 x 2 meter. Lokasinya tepat di belakang rumah keluarga Haji Jaling yang bersedia menampungnya. Tidak ada lagi suara barak dan hormat bendera, hanya suara angin dan dinding seng yang menemani masa tuanya. Ditemui tribuntimur.com Sabtu 2 Agustus 2025 sore, Mustari masih mengingat dengan samar pengalaman hidupnya. Dengan suara lirih dan terbata, ia mengenang masa tugasnya di era Presiden Soeharto. Mustari sering mengeluh-elukan nama Prabowo dan Soeharto, dua tokoh yang melekat dalam ingatannya sebagai pemimpin. Namun jauh dari kemegahan masa lalu, Mustari mengakui kehidupannya kini tak lagi sama. Mustari pernah tinggal di Kabupaten Bulukumba sebelum akhirnya ditinggal istri dan anak-anaknya. Haji Satunia, istri dari Haji Jaling yang kini merawatnya, menyebut jika anak dan istri Mustari tak pernah datang berkunjung, hanya pernah menelpon sekali dan berjanji akan membantu. Menurut Satunia, uang pensiun Mustari pernah diambil diam-diam oleh anaknya sebesar 100 juta. Kini sisa gaji pensiun Mustari hanya 400.000. Mustari, kata Satunia, sempat ditemukan tidur di bawah jembatan Tino, Kabupaten Bantaeng dan viral. Bahkan pernah terlantar di terminal Malengkeri, Makassar. Singkat cerita, seseorang membawa Mustari ke pinggir jalan tepat di depan rumah Hajaling. Dari sanalah cerita harum Mustari kembali dimulai. Setelah kami koordinasi dengan Pak Alimuddin, bahwasanya Pak Mustari Kareng Baso bahwa beliau adalah pensiunan TNI Angkatan Darat dari kesatuan zaman dulu RPKAD, sekarang Kopassus. Bagaimana? Jadi beliau ini purnawirawan TNI. Jadi dia masuk satuan itu menurut keterangan beliau termasuk di administrasinya itu masuk di batalion Kopassus, grup 1, Kopassus Cicanto. Iya. Kemudian pensiun terakhir di Kodim 11 Bulukumba. Jadi dia pensiun terakhir di Bulukumba, Kodim Bulukumba. Tahun berapa itu Pak pensiunnya? Tahun 92. 92. Nah, kemudian Bapak kelahiran Bapak tahun berapa? kelahiran beliau 1943. 43. Ini Bapak ini sempat diterlantarkan sama keluarganya atau Sebenarnya kalau dibilang diterlantarkan tidak juga, karena anaknya masih ada. Kemudian beruntungnya beliau ini masih ada pihak keluarganya masih mau merawat dia. Jadi ada keluarganya masih mau merawat dia. Kemudian ini anak-anaknya semua ini ada di Jakarta. Kemudian pokoknya tidak ada di sekitar Jeneponto. Di Jakarta. Tidak mau. Keluarganya semua di sini yang rawat ini di sini. Masih mending karena masih ada yang mungkin peduli lah beliau. Seandainya mungkin tidak ada peduli keluarganya ini, mungkin di pinggir jalan lah mungkin kayaknya seperti itu. Yang tidak terurus ini masih boleh dikatakan ya mending lah. Iya. Tetapi kita ini sebenarnya tidak bisa kayak seperti ini. Kita sebagai manusia peduli dengan beliau. Berapa lama tinggal di sini, Ji? Ya? 2 tahun. Anaknya sama istrinya ada, tidak pernah berkunjung. Memang dulu tentara ini. Kabarnya lewat telepon ada tidak komunikasi dengan anaknya?
Tidak, satu kali dia pertama di sini. Anu bilang saya bantu dia pas Siap. ada sampai sekarang. Siapa yang menelpon itu, Bu? Itu anaknya di Anaknya Jakarta. yang di Jakarta. Kedua di situ di Jakarta nanti saudara. Tapi tidak pernah dibantu dikirimkan uang atau bagaimana? Biar siapa? Tapi kalau masalah gaji pensiunnya, Bu, Itu gaji pensiun 400. di mana? Itu median kalau terima itu nanya. Tapi masih sampai sekarang masih terima gaji pensiun? Masih terima? Terima 400 per bulan. Kabarnya pernah, Bu, disuruh ambil uang 100 juta sama anaknya anaknya itu yang dia yang di Bulukumba. Setelah itu ditelantarkan. itu datang itu ambil uang bank tidak datang tidak nahan ini Oh, tidak tahu. Belum pergi ambil uang bank. Kamu siapnya kapan? lebih di situ dikemanakannya ini disuruh pulang Terakhir kali tinggal sama anaknya tahun berapa itu, Bu? sama itu Lama. Tapi ditelantarkan pertama di Bantaing. dibantai diantar apa ada yang tahu bilang siapa anu di keluarga Iya. di situ di bawah anu jembatan Iya. tidur Iya, di sini iya. tapi terus pemilihan desa ada di bawah di mobil Dibawa kemana? kecil ambil gitu ke Tino biar orang lain ambil Iya, itu kebenarannya saya tidak mau deh iya. ambil berapa kali ke sini ambil ini Iya. jadi 3 bulan di situ tidak mau Kabarnya sempat ke Makassar. nah itu anaknya ada satu Iya. yang bilang saya turun lagi bawa pintu pembelian kiri Siapa yang bilang dibawa pikul ambil? itu anaknya tahu di situ 3 malam tidak ada bilang pencuri ini Iya. Nah, setelah itu baru kemana? di dansan di mobil kontak Oh, naik sini. Oh, berarti setelah dari Makassar langsung ke sini. Di Kaluku. 2 kali yang itu di sini Kalau anaknya ada berapa, Bu? Yang ini kenal 2 orang banyak istrinya ya tapi 2 dipakai anak itu yang apa saya kalau total anaknya berapa? Ada berapa? anaknya ini Iya. 3 Di mana tinggal semua, Bu? Di Jakarta. Jakarta 2 Iya. di Bantaeng Iya. tapi tidak pernah dia tidak Tidak pernah. yang kedua Intinya sampai saat ini masih terima gaji, bapak gaji pensiunnya, tapi sisa 400. Ibu namanya siapa, Ibu? Iya, Haji Sabtunia. Suaminya Haji Jaling. Sisa hariku pagi berganti waktu kita akan tua dan kehilangan pegangan. Iya, biasa-biasa sama. Sina aku nanti kalau pikir kalau sama nanti pinjau ibu Pak Soeharto, tapi sama Raan, sama jalan. Cuma pernah ekor. Lu maunya sampai Eropa. Kuliah bahasa Indonesia? Iya, Bahasa Indonesia betul. Kuliah juga, Pak? tapi kalau saya Soeharto. dia naik Oh, pokoknya dia sertifikat jadi sertifikat jadi orang dia sayang sama kita. Prabowo juga begitu.
bawah juga begitu kan? Pokoknya tidak ada anggota di ini di apa di pokoknya bisa rata. Saya Pak, lama saya ikut sudah bersama dengan para pelawak. Bapak pernah dikirim ke timur-timur Pak? Kalau timur-timur 2 kali. Itu seingat Bapak apa-apa saja yang terjadi di sana Pak? ya, Apa-apa saja yang terjadi di sana? biasa tembak mana Mbak, biasa. Menembak apa itu Pak? Menembak apa? Ini Mbak ya, ini dibilang muka. Jadi dibilang orang tidak bisa. Kenapa orang mau dilihat? Saya itu Pak ini termasuk ini tapi tidak pernah memukul orang di sana karena kapal kita ini sebenarnya ini begitu. Coba saya Pak ya. Saya lama dipimpin oleh Pak Prabowo dengan Soeharto, tapi tidak diurus saya dengan dia. Apa-apa saya lakukan itu. Jadi waktu menuju yang satu saya itu tenang saja karena saya itu Bapak pensiun di mana Pak? ya di Bulukumba. Di Bulukumba. Pangkat terakhirnya apa? Sebenarnya sorkas motor kami tidak jadi karena serba jadi saya tetap Sertu. Oh berarti belum sempat naik serma? Belum sempat. Andai kata tidak ada mungkin saya kalau lama hanya ya apa nak bilang komandan ya apa lagi yang komandan iya ini Soeharto tidak pernah dia saya. Bagaimana ceritanya Pak sehingga Bapak bisa seperti ini? Bisa tinggal di tempat yang begini. Bagaimana ceritanya Pak? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Kenapa? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Saya ditinggal anak-anak karena apa? Ya maklulah. Kasihan ada anak-anak saya. Anak-anak saya coba bilang laki-laki dari ya, dia mau masuk mana yang disuka mau pemiliknya saya apa mau saya tapi kalau ikut saya kasihan karena kita masih sudah Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Bagaimana sekolah Nah di Bulukumba Pak ada rumah tak di sana atau kontrakan? Asrama dulu. Berarti tidak ada rumah tetap di sana. Nah selama ini Pak setelah pensiun gajinya terakhir kali didapat kapan? Gaji pensiunnya? Saya lupa karena kalau saya itu orang lain surba tinggi karena saya itu
sakit-sakitan. Berarti sampai saat ini gaji pensiun sudah tidak pernah lagi Pak dipegang? Tidak. Sama istri atau sama anak itu gaji pensiunnya Pak? Saya tidak tahu ya karena bagaimana anak itu diambil tapi tidak. Nah selama di sini Pak ada tidak salah satu anak ini yang berkunjung? Tidak. Tidak pernah. Termasuk saya orang baik. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu, rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu, kita akan bertemu di ruang baru. Kita akan bertemu di ruang baru. Biar nggak apa-apa, tiap. Aku lagi kalau bos komando, gue begitu, komando. Di kesatuan zaman dulu RPKAD, sekarang Kopassus. Bagaimana? Jadi beliau ini purnawirawan TNI. Jadi dia masuk satuan itu menurut keterangan beliau termasuk di administrasinya itu masuk di batalion Kopassus, grup 1 Kopassus Cicanto. Kemudian pensiun terakhir di Kodim 14 11 Bulukumba. Dia pensiun terakhir di Bulukumba. Tahun berapa itu Pak? Tahun 92. Nah, Bapak kelahiran Bapak tahun berapa? beliau 1943. 43. Ini Bapak ini sempat diterlantarkan sama keluarganya atau Sebenarnya kalau dibilang diterlantarkan tidak juga, karena anaknya masih ada. Kemudian beruntungnya beliau ini masih ada pihak keluarganya masih mau merawat dia. Jadi ada keluarganya masih mau merawat dia. Kemudian ini anak-anaknya semua ini ada di Jakarta. Kemudian pokoknya nggak ada yang tidak ada di sekitar Jeneponto. Ada di Jakarta. Yang tidak mau. Keluarganya semua di sini yang rawat ini di sini. Masih penting karena masih ada yang peduli lah beliau. Seandainya mungkin tidak ada peduli keluarganya ini, mungkin di pinggir jalan lah mungkin kalau dia seperti itu. Terus masih boleh dikatakan ya mungkin lah ya. Tapi kita ini sebenarnya tidak bisa kayak seperti ini. Kita sebagai manusia peduli. berapa lama tinggal di sini? Anaknya sama istrinya ada tidak pernah berkunjung. Memang dulu tentara ini. Kabarnya lewat telepon ada tidak komunikasi dengan anaknya? Satu kali ya, pertama di sini. Anu bilang saya bantu dia Siapa yang menelpon itu Bu? Anaknya yang di Jakarta. Di Jakarta Tapi tidak pernah dibantu dikirim ke tong atau bagaimana? Tapi kalau masalah gaji pensiunnya Bu? itu
Di mana? yang diharap, biarkanlah Tapi masih sampai sekarang masih terima gaji pensiun, masih terima 400 per bulan. Kabarnya pernah Bu disuruh ambil uang 100 juta sama anaknya yang di Bulukumba. Setelah itu ditelantarkan. Tidak tahu, belum pergi ambil uang bank. yang kau takutkan takkan terjadi. Terakhir kali tinggal sama anaknya tahun berapa itu Bu? Lama. Tapi ditelantarkan pertama di Bantaeng. Diantar. Apa ada yang tahu bilang siapa Ani keluarga. Iya. Di situ di bawah jembatan. Iya. Tidur. Iya. Di Tino. Iya. Terus itu pemilihan desa ada di bawahnya di mobil. Dibawa kemana? Taksi. Ya. Ambil gitu ke Tino. Biar orang lain ambil. Iya. Bilang gitu kebenarannya, saya tidak mau deh. Iya. Aku ambil berapa kali kita suruh, ambil ini begini. Iya. Jadi 3 bulan di situ tidak mau. Kabarnya sempat ke Makassar. Iya, kalau itu anaknya yang ada satu. Iya. Yang bilang itu, turun lagi dibawa pergi kembali di anak di milik kiri. Siapa yang bilang dibawa ke Kambil? Itu anaknya. Anaknya. Tahu di situ 3 malam tidak ada anaknya. Dibilang ini pencuri ini. Iya. Nah, setelah itu baru kemana? Diantar di mobil anak. Kontak. Oh, naik sini. Udah dipencuri. Oh, berarti setelah dari Makassar langsung ke sini? Di situ dia ambil kebenarannya di Galuku. Di Galuku. Di situ di Galuku. 2 kali ini masuk di sini. Saya ngaku, tunjuk. Kalau anaknya ada berapa Bu? Ini karena 2 orang. Banyak istrinya ya, tapi 2 aja pakai anak. Itu yang ngapain saya. Kalau total anaknya berapa? Ada berapa? Anaknya ini Iya. 3. 3. Di mana tinggal semua Bu? Di Jakarta? Jakarta 2. Iya. Itu di Bantaeng 1. Iya. Tapi tidak pernah biar saya Tidak pernah. Intinya sampai saat ini masih terima gaji, Bapak gaji pensiunnya, tapi sisa 400. Ibu namanya siapa Ibu? Iya. Haji Sabtunia. Suaminya Haji Jaling. Prabowo saya di sini Korea atau Tinamai dia oleh Prabowo bagi bagian kelas atau iya bagus biasa sama sina aku nak tahu pikir kalau cuma nanti tinjau di Pak Soeharto tapi sama sama jalan so benar itu lu maunya tante aero kulit bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia dulu. Boleh kita? Tapi gua kalau saya Soeharto Ya baik, pinjau. Pokoknya dia tinggikan dia tinggikan dia malah dia sayang sama kita. Prabowo juga begitu. Prabowo juga begitu kan? Ya, pokoknya tidak ada anggota di tidak pokoknya bisa Pak saya Pak lama saya ikut sudah bersama dengan para pelaut
Bapak pernah dikirim ke Timur-Timur, Pak? Kalau timur 2 kali. 2 kali. Itu seingat Bapak, apa-apa saja yang terjadi di sana, Pak? Ya, Apa-apa saja yang terjadi di sana? ya tembak mana mbak? Ya, Menembak apa itu, Pak? Menembak apa? ini mbak ya dibilang muka. Jadi dibilang orang tidak bisa. Kenapa orang yang tidak? Saya itu Pak memang termasuk pasukan inti, tapi tidak boleh memukul orang di sana. Karena kapan kita tidak bisa ini dari itu. Coba saya Pak, saya lama dipimpin oleh Pak Prabowo dengan Soeharto, tapi bilang bukan saya, bukan dia. Apa-apa yang saya lakukan itu saja. Jadi waktu menyelesaikan yang satu, saya itu tenang saja. Karena saya itu atau mereka. Bapak pensiun di mana, Pak? Ya, di Bulukumba. Di Bulukumba. Pangkat terakhirnya apa? Sebenarnya kota. Motor kami sudah tidak jadi cara serba ada. Jadi saya tetap Sertu. Oh, berarti belum sempat neserma. Belum sempat. Andai kata tidak ada niat mungkin saya saya lama hanya ya apa bulan kementan iya apalagi yang mana iya ini Soeharto tidak pernah dia saya. Bagaimana ceritanya, Pak, sehingga Bapak bisa seperti ini? Bisa tinggal di tempat yang begini. Bagaimana ceritanya, Pak? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Kenapa? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Saya ditinggal anak-anak karena apa? Ya maklulah. Kasihan ada anak-anak saya. Anak-anak saya coba 9. 9. Laki-laki dari dia mau masuk mana yang disuka mau pemilihnya saya apa mau saya tapi kalau ikut saya kasihan karena kita masih sudah tugas. Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Ya? Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Bagaimana sekolah? Nah, di Bulukumba, Pak, ada rumah tak di sana atau kontrakan? Asrama dulu. Berarti tidak ada rumah tetap di sana. Nah, selama ini, Pak, setelah pensiun, gajinya terakhir kali didapat kapan? Gaji pensiunnya? Saya lupa sebenarnya karena kalau saya itu orang purba ini karena saya itu sangat sakit. Berarti sampai saat ini gaji pensiun sudah tidak pernah lagi, Pak, dipegang? Tidak. Sama istri atau sama anak itu gaji pensiunnya, Pak? Saya tidak tahu karena bagaimana anak itu diambil atau tidak. Nah, selama di sini, Pak, ada tidak salah satu anak ini yang berkunjung? Tidak. Tidak pernah.
Sip. Rumah doa saya orang itu. Kasih gue. Kasih men. Iya Pak. Insyaallah. Ku tak pernah ikat rambutku lagi semenjak kau bilang rambutku indah bila terurai panjang. Baju hitamku tak pernah ku sentuh lagi sejak hari itu. Kau bilang warna gelap membosankan. Ku baca sampai tuntas semua buku yang paling kau suka. Mungkin suatu saat kau anggapku cerdas. Tak ku hiraukan kata mereka ini berlebihan. Untukmu apapun akan ku lakukan. Ingin sempurna di matamu. Hanya itu yang aku mau. Namun tampaknya sempurna tak cukup bagimu. Komando. Nah, saya ulangi lagi. 11.000 kilometerku sendirian, bawa pelukku yang ternyata tak kau rindukan. 36.000 kaki di atas laut ku tahan. Kau tak benar, ku takut ketinggian. Komando. Ingin sempurna di matamu. Hanya itu yang aku mau. Namun tampaknya sempurna tak cukup bila ternyata aku bukan yang kau perlu. Ku batalkan setiap janji hanya karena takut tiba-tiba kau butuh aku di sisimu. Ingin sempurna di matamu. Hanya itu yang aku mau. Namun tampaknya sempurna. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin sempurna di matamu. Masih komando. Ingin kau lihat aku lebih jauh. Di sudut kampung Kujung Mange, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, hidup seorang lelaki tua bernama Mustari Paso. Mustari bukan orang biasa, ia adalah purnawirawan TNI berpangkat terakhir Sersan 1 atau Sertu. Dulu ia berdinas di satuan paling elit Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD yang kini dikenal dengan Kopassus. Namun di usia 82 tahun, Mustari menjalani hari-harinya dengan sunyi di ruangan berukuran 2x2 meter. Lokasinya tepat di belakang rumah keluarga Haji Jaling yang bersedia menampungnya. Tidak ada lagi suara barak dan hormat bendera, hanya suara angin dan dinding seng yang menemani masa tuanya. Ditemui tribuntimur.com Sabtu 2 Agustus 2025 sore, Mustari masih mengingat dengan samar pengalaman hidupnya. Dengan suara lirih dan terbata, ia mengenang masa tugasnya di era Presiden Soeharto. Mustari sering mengeluh-elukan nama Prabowo dan Soeharto, dua tokoh yang melekat dalam ingatannya sebagai pemimpin. Namun jauh dari kemegahan masa lalu, Mustari mengakui kehidupannya kini tak lagi sama. Mustari pernah tinggal di Kabupaten Bulukumba sebelum akhirnya ditinggal istri dan anak-anaknya.
Haji Satunia, istri dari Haji Jaling yang kini merawatnya, menyebut jika anak dan istri Mustari tak pernah datang berkunjung, hanya pernah menelpon sekali dan berjanji akan membantu. Menurut Satunia, uang pensiun Mustari pernah diambil diam-diam oleh anaknya sebesar 100 juta. Kini sisa gaji pensiun Mustari hanya 400.000. Mustari, kata Satunia, sempat ditemukan tidur di bawah jembatan Tino, Kabupaten Bantaeng dan viral. Bahkan pernah terlantar di Terminal Malengkeri, Makassar. Singkat cerita, seseorang membawa Mustari ke pinggir jalan tepat di depan rumah Hajaling. Dari sanalah cerita harum Mustari kembali dimulai. Setelah kami koordinasi dengan Pak Alimuddin, bahwasanya Pak Mustari Kareng Baso bahwa beliau adalah pensiunan TNI Angkatan Darat dari kesatuan zaman dulu RPKAD, sekarang Kopassus. Bagaimana? Jadi beliau ini purnawirawan TNI. Jadi dia masuk satuan itu menurut keterangan beliau termasuk di administrasinya itu masuk di batalion Kopassus Grup 1 Kopassus Cicanto. Iya. Kemudian pensiun terakhir di kode 11 Bulukumba. Jadi dia pensiun terakhir di Bulukumba, kode Bulukumba. Tahun berapa itu Pak pensiunnya? Tahun 92. 92. Ya, Bapak kelahiran Bapak tahun berapa? kelahiran beliau 1943. 43. Ini Bapak ini sempat diterlantarkan sama keluarganya atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang diterlantarkan tidak juga, karena anaknya masih ada. Kemudian beruntungnya beliau ini masih ada pihak keluarganya masih mau merawat dia. Jadi ada keluarganya masih mau merawat dia. Kemudian ini anak-anaknya semua ini ada di Jakarta. Kemudian pokoknya tidak ada di sekitar Jeneponto. di Jakarta. Tidak mau Keluarganya semua di sini yang rawat ini di sini masih mending karena masih ada yang mungkin peduli lah beliau. Seandainya mungkin tidak ada peduli keluarganya ini, mungkin di pinggir jalan lah mungkin kayaknya seperti itu. Dan tidak terurus ini masih boleh dikatakan ya masih mending lah. Iya. Tetapi kita ini sebenarnya tidak bisa kayak seperti ini. Kita sebagai manusia peduli dengan beliau. Berapa lama tinggal di sini, Di? Ya? 2 tahun. Anaknya sama istrinya ada, tidak pernah berkunjung. Memang dulu tentara ini. Kabarnya lewat telepon ada tidak komunikasi dengan anaknya? Tidak. Satu kali dia pertama di sini. Anu bilang saya bantu dia sampai sekarang. Siapa yang menelpon itu, Bu? Itu anaknya. Di Jakarta. Yang di Jakarta. Kedua di situ di Jakarta saudara. Tapi tidak pernah dibantu dikirimkan uang atau bagaimana? Biar siapa? Tapi kalau masalah gaji pensiunnya, Bu? Itu di pensiun 400. Di mana? Itu dia kalau terima ditemani. Tapi masih sampai sekarang masih terima gaji pensiun? Masih terima? 400 per bulan. Kabarnya pernah, Bu, disuruh ambil uang 100 juta sama anaknya Anaknya itu yang yang di Bulukumba. Setelah itu ditelantarkan. itu datang itu ambil uang bank. Tidak datang. Tidak nahan ini bapaknya. Oh, tidak nak tahu. Bilang pergi ambil uang bank. Main 400 gajinya. Lebih di situ di kemanakannya ini disuruh pulang. Terakhir kali tinggal sama anaknya tahun berapa itu? Lama itu. Lama. Tapi ditelantarkan pertama di Bantaeng. Di Bantaeng diantar. Ada yang tahu bilang siapa Ani di keluarga. Iya. Di situ di bawah jembatan. Iya. Tidur. Iya. Di Tino. Iya. Terus itu pemilihan desa ada di bawahnya di mobil. Dibawa kemana? Taksi. Ya. Ambil gitu ke Tino. Biar orang lain ngambil. Iya. Bilang gitu kemenakannya, saya tidak mau deh. Iya. Kui ambil berapa kali kita suruh, ngambil ini itu ini. Iya. Jadi 3 bulan di situ
tidak mau. Keluar. Kabarnya sempat ke Makassar, Bu. Iya, kalau itu anaknya ada satu yang bilang itu turun lagi dibawa ke pemilik dia anak, pemilik kiri. Siapa yang bilang dibawa ke Kambil? Itu anaknya. Anaknya. Tahu di situ 3 malam tidak ada anaknya. Dibilang ini pencuri ini. Iya. Nah, setelah itu baru kemana? Diantar di mobil anak. Kontong. Oh, naik sini. Mau bukan di pencuri. Oh, berarti setelah dari Makassar langsung ke sini? Iya. Di situ dia kemananya di Galuku. Di Galuku. Di situ di Galuku dia di sini 2 kali ini masuk di sini. Selain rumahku tunjuk. Kalau anaknya ada berapa, Bu? Yang Karena 2 orang. Banyak istrinya ya tapi 2 aja pakai anak. Itu ya dapat ini. kalau total anaknya berapa? Ada berapa? Anaknya ini Iya. 3 ji. 3. Di mana tinggal semua, Bu? Di Jakarta? Jakarta 2. Iya. Itu di Bantaeng 1. Iya. Tapi tidak pernah dia tidak Tidak pernah. Intinya sampai saat ini masih terima gaji, Bapak gaji pensiunnya, tapi sisa 400. Ibu namanya siapa, Ibu? Iya. Haji Sabtunia. Suaminya Haji Jaling. Prabowo saya di sini Korea atau Tinamai, Prabowo, baju itu bagian kelas atau iya bagus biasa sama sina aku nak tahu pikir kalau sudah nanti tingin juga Pak Soeharto tapi sama sama jalan coba pernah Soeharto lu maunya sampai naik kulit bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia aja lu. Kulit kita? Tapi gua kalau saya Soeharto Ya baik, pinjau. Pokoknya dia tinggikan jadi tinggikan diri malahan dia sayang sama kita. Prabowo juga begitu. Prabowo juga begitu tuh. Pokoknya tidak ada anggota tidak pokoknya bisa rata. Sebab saya Pak lama saya ikut Soeharto bersama dengan para Prabowo. Bapak pernah dikirim ke Timur Pak? Kalau Timur 2 kali. 2 kali. Itu seingat Bapak apa-apa saja yang terjadi di sana, Pak? Ya. Apa-apa saja yang terjadi di sana? Biasa menembak biasa. Menembak apa itu, Pak? Ya. Menembak apa? Menembak ya dibilang bukan. Musuh. Jadi dibilang orang tidak bisa. Kenapa orang mau dilihat? Saya itu Pak memang termasuk pasukan inti, tapi tidak boleh memukul orang di sana. Karena kapan kita baru bedang di kita. Coba saya Pak ya, saya lama dipimpin oleh Prabowo dengan Soeharto, tapi bilang belum saya bukan dia. Apa-apa saya lakukan itu saja.
Jadi waktu menuju satu saya itu ya, senang saja karena saya itu saya anggap atau musuh. Bapak pensiun di mana, Pak? Ya di Bulukumba. Di Bulukumba. Pangkat terakhirnya apa? Sebenarnya sorka. Motor kami tidak jadi karena apa namanya serba jadi saya tetap Sertu. Oh, berarti belum sempat neserma. Belum sempat. Andai kata tidak ada mungkin saya mana apa itu saya lama hanya ya apa nak bilang kementan iya apa lagi yang kemana iya ini Soeharto tidak pernah dia saya. Bagaimana ceritanya, Pak, sehingga Bapak bisa seperti ini? Bisa tinggal di tempat yang begini. Bagaimana ceritanya, Pak? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Kenapa? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Saya ditinggal anak-anak karena apa? Ya maklumlah. Kasihan ada anak-anak saya. Anak-anak saya coba 9. 9. Pulang laki-laki dari ya, dia mau masuk mana yang disuka mau pemilihnya saya apa mau ikut saya tapi kalau ikut saya kasihan karena kita masih tugas. Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Ya? Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Bagaimana sekolah? Nah, di Bulukumba, Pak, ada rumah tak di sana atau kontrakan? Asrama dulu. Berarti tidak ada rumah tetap di sana. Tidak. Nah, selama ini, Pak, setelah pensiun, gajinya terakhir kali didapat kapan? Gaji pensiunnya? Saya lupa sebenarnya karena kalau saya itu orang lain purba pergi karena saya itu sakit-sakitan. Berarti sampai saat ini gaji pensiun sudah tidak pernah lagi, Pak, dipegang? Tidak. Sama istri atau sama anak itu gaji pensiunnya, Pak? Saya tidak tahu ya karena bagaimana anak itu dia diambil atau tidak. Nah, selama di sini, Pak, ada tidak salah satu anak ini yang berkunjung? Tidak. Tidak pernah. Termasuk saya orang kisarnya yang dikasih komandan. Ya, pasang kasih pakai di. Kasih pakai di. saya tidak di RPKAD. Resimen. Iyalah. Insyaallah. kuliah itu batal Ke depan, Mi. Iya. Panrat. Biar nggak apa-apa,
Ako lagi kalau bos komando, gua pergi komando. Kule. Komando. Boleh. Nah, saya ulangi lagi. Komando. Itu lepas pemilik namanya namanya. Mustafa. Ya, mungkin dia komando Coba lagi. Satu, dua, kita dulu. Komando. Mbak nanya cek dulu. Yang kedua. Lagi. Komando. Ulangi Lagi. Cek dulu. Kan juga boleh apa ya? Ini. Ya, lagi. 1, 2, 3. Komando. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih komando. Masih kurang ini sangannya. Jawaranya tuh. Di sudut kampung Kujung Mange, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, hidup seorang lelaki tua bernama Mustari Paso. Mustari bukan orang biasa, ia adalah purnawirawan TNI berpangkat terakhir Sersan 1 atau Sertu. Dulu ia berdinas di satuan paling elit Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang kini dikenal dengan Kopassus. Namun di usia 82 tahun, Mustari menjalani hari-harinya dengan sunyi di ruangan berukuran 2 x 2 meter. Lokasinya tepat di belakang rumah keluarga Haji Jaling yang bersedia menampungnya. Tidak ada lagi suara barak dan hormat bendera, hanya suara angin dan dinding seng yang menemani masa tuanya. Ditemui tribuntimur.com Sabtu 2 Agustus 2025 sore, Mustari masih mengingat dengan samar pengalaman hidupnya. Dengan suara lirih dan terbata, ia mengenang masa tugasnya di era Presiden Soeharto. Mustari sering mengeluh-elukan nama Prabowo dan Soeharto, dua tokoh yang melekat dalam ingatannya sebagai pemimpin. Namun jauh dari kemegahan masa lalu, Mustari mengakui kehidupannya kini tak lagi sama. Mustari pernah tinggal di Kabupaten Bulukumba sebelum akhirnya ditinggal istri dan anak-anaknya. Haji Satunia, istri dari Haji Jaling yang kini merawatnya, menyebut jika anak dan istri Mustari tak pernah datang berkunjung, hanya pernah menelpon sekali dan berjanji akan membantu. Menurut Satunia, uang pensiun Mustari pernah diambil diam-diam oleh anaknya sebesar 100 juta. Kini sisa gaji pensiun Mustari hanya 400.000. Mustari, kata Satunia, sempat ditemukan tidur di bawah jembatan Tino, Kabupaten Bantaeng dan viral. Bahkan pernah terlantar di terminal Malengkeri, Makassar. Singkat cerita, seseorang membawa Mustari ke pinggir jalan tepat di depan rumah Hajaling. Dari sanalah cerita harum Mustari kembali dimulai. Setelah kami koordinasi dengan Pak Alimuddin, bahwasanya Pak Mustari Kareng Baso bahwa beliau adalah pensiunan TNI Angkatan Darat dari kesatuan zaman dulu RPKAD, sekarang Kopassus. Ya, bagaimana? Jadi beliau ini purnawirawan TNI. Jadi dia masuk satuan itu menurut keterangan beliau termasuk di administrasinya itu masuk di batalion Kopassus, grup 1, Kopassus Cicanto. Ya. Kemudian pensiun terakhir di kode 11 Bulukumba. Jadi dia pensiun terakhir di Bulukumba, kode Bulukumba. Tahun berapa itu Pak pensiunnya? Tahun 92.
92. Ya, 92. Bapak kelahiran Bapak tahun berapa? Orang beliau 1943. 43. Ini bapak ini sempat diterlantarkan sama keluarganya atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang ditelantarkan tidak juga, karena anaknya masih ada. Kemudian beruntungnya beliau ini masih ada pihak keluarganya masih mau merawat dia. Jadi ada keluarganya masih mau merawat dia. Kemudian ini anak-anaknya semua ini ada di Jakarta. Kemudian pokoknya tidak ada di sekitar Jeneponto. Ada di Jakarta. Tidak mau. Keluarganya semua di sini yang rawat ini di sini. Masih mending karena masih ada yang mungkin peduli lah beliau. Seandainya mungkin tidak ada peduli keluarganya ini, mungkin di pinggir jalan lah mungkin kayaknya seperti itu. Dan tidak terurus ini masih boleh dikatakan ya masih mending lah. Iya. Tetapi kita ini sebenarnya tidak bisa kayak seperti ini. Kita sebagai manusia peduli dengan beliau. Berapa lama tinggal di sini, Di? Ya? 2 tahun. Anaknya sama istrinya ada, tidak pernah berkunjung. Memang dulu tentara ini. Tentara. Kabarnya lewat telepon ada tidak komunikasi dengan anaknya? Tidak. Satu kali dia pertama di sini. Anu bilang saya bantu dia ada sampai sekarang. Siapa yang menelpon itu, Bu? Itu anaknya. Di Jakarta. Yang di Jakarta. Kedua di situ di Jakarta saudara. Tapi tidak pernah dibantu dikirimkan uang atau bagaimana? Biar siapa? Tapi kalau masalah gaji pensiunnya, Bu? Itu gaji pensiun 400. Di mana? Itu dia kalau terima ditemani. Tapi masih sampai sekarang masih terima gaji pensiun? Masih terima? 400 per bulan. Kabarnya pernah, Bu, disuruh ambil uang 100 juta sama anaknya Anaknya itu dan dia. yang di Bulukumba. Setelah itu ditelantarkan. Itu datang itu ambil uang bank. Tidak nahan ini bapaknya. Oh, tidak nak tahu. Bilang pergi ambil uang bank. Main 400 gajinya. Lagi di situ dikemanakannya ini, disuruh pulang. Terakhir kali tinggal sama anaknya tahun berapa itu? Lama itu. Lama. Tapi ditelantarkan pertama di Bantaeng. Dibantai diantar. Apa ada yang tahu bilang siapa anu di keluarga. Iya. Nah, di situ di bawah anu jembatan tidur Iya. di Tino. Iya. Terus itu pemilihan desa ada di bawahnya di mobil. Dibawa kemana? Kaki. Ya. Ambil gitu ke Tino. Biar orang lain ngambil. Iya. Bilang gitu kemenakannya saya tidak mau deh. Iya. Kui ambil berapa kali kita suruh, ngambil ini itu ini. Iya. Jadi 3 bulan di situ tidak mau. Keluar. Kabarnya sempat ke Makassar, Bu. Iya, kalau itu anaknya ada satu yang bilang itu turun lagi dibawa ke pembeli dia pembeli kiri. Siapa yang bilang dibawa ke Kambil? Itu anaknya. Anaknya. Tetap di situ 3 malam tidak ada anaknya. Dibilang ini pencuri ini. Iya. Nah, setelah itu baru kemana? Diantar di mobil Pontong. Oh, naik sini. Mau bukan di pencuri. Oh, berarti setelah dari Makassar langsung ke sini? Iya. Di situ dia kemananya di Galuku. Di Galuku. Di situ di Galuku dia di sini 2 kali ini masuk di sini. Dan aku tunjuk. Kalau anaknya ada berapa, Bu? Yang karena 2 orang. Banyak istrinya ya tapi 2 je pakai anak. Itu ya dapat istri pertama. Kalau total anaknya berapa? Ada berapa? Anaknya ini Iya. 3 je. 3. Di mana tinggal semua, Bu? Di Jakarta? Jakarta 2. Iya. Itu di Bantaeng 1. Iya. Tapi tidak pernah dia Tidak pernah. mengambil uang. Intinya sampai saat ini masih terima gaji, Bapak gaji pensiunnya, tapi sisa 400. Ibu namanya siapa, Ibu? Iya. Haji Satunia. Suaminya Haji Jaling.
Prabowo saya dikirim untuk Korea atau Tinamai Prabowo baju itu bagian kelas atau iya bagus biasa-biasa sama Cina aku nanti tahu pikir kalau cuma nanti tingin juga Pak Soeharto tapi sama sama jalan coba benar proyektor lu maunya santai na aerona kulit bahasa Indonesia bahasa Indonesia aja lu boleh gitu tapi gua kalau saya Soeharto Ya baik, Pak pokoknya dia itu tinggikan jadi tinggikan dia malah dia sayang sama kita. Prabowo juga begitu. Prabowo juga begitu kan? Pokoknya tidak ada anggota di tidak pokoknya bisa rata. Sebab saya Pak lama saya ikut Soeharto bersama dengan Prabowo. Bapak pernah dikirim ke Timur Timur Pak? Kalau Timur 2 kali. 2 kali. Itu seingat Bapak apa-apa saja yang terjadi di sana Pak? Ya. Apa-apa saja yang terjadi di sana? Biasa menembak biasanya. Menembak apa itu Pak? Ya. Menembak apa? Menembak ya dibilang bukan. musuh Jadi dibilang orang tidak bisa. Kenapa orang mau dilihat? Saya itu Pak memang termasuk pasukan inti, tapi tidak boleh memukul orang di sana karena kapan kita baru medan di kita. Coba saya Pak ya, saya lama dipimpin oleh Prabowo dengan Soeharto, tapi bilang belum saya bukan dia. Apa-apa saya lakukan itu saja. Jadi waktu melecehkan satu saya itu senang saja karena saya itu saya anggap atau musuh. Bapak pensiun di mana Pak? Ya di Bulukumba. Di Bulukumba. Pangkat terakhirnya apa? Sebenarnya sorka. Motor kami tidak jadi karena apa namanya serba jadi saya tetap Sertu. Oh berarti belum sempat neserma? Belum sempat. Andai kata tidak ada mungkin saya mana apa itu saya lama hanya ya apa nak bilang komandan iya apa lagi yang kemana iya ini Soeharto tidak pernah dia saya. Bagaimana ceritanya Pak sehingga Bapak bisa seperti ini? Bisa tinggal di tempat yang begini. Bagaimana ceritanya Pak? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana?
Kenapa? Ditinggal ke sama anak-anak tak atau Iya, bagaimana? saya ditinggal anak-anak karena apa? Ya maklumlah, kasihan ada anak-anak saya. Anak-anak saya coba 9 pulang laki-laki dari ya, dia mau masuk mana yang disuka mau pemilihnya saya apa mau ikut saya tapi kalau ikut saya kasihan karena kita masih tugas. Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Ya. Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Kenapa tidak ikut sama anak, Pak? Bagaimana sekolah? Nah, di Bulukumba Pak ada rumah tak di sana atau kontrakan? Asrama dulu. Berarti tidak ada rumah tetap di sana. tidak. Nah, selama ini Pak, setelah pensiun, gajinya terakhir kali didapat kapan? Gaji pensiunnya? Saya lupa sebenarnya karena kalau saya itu orang lain purba tinggi karena saya itu sakit-sakitan. Berarti sampai saat ini gaji pensiun sudah tidak pernah lagi Pak dipegang? Tidak. Sama istri atau sama anak itu gaji pensiunnya Pak? Saya tidak tahu ya karena bagaimana anak itu diambil atau tidak. Nah, selama di sini Pak, ada tidak salah satu anak ini yang berkunjung? Tidak. Tidak pernah. Termasuk saya orang Kisarnya ini, kasih komandan. Ya, pasang ini kasih pakai di. Kasih pakai di. RPKAD. Kasih men. Iyalah. Insyaallah. Ke depan nih. Iya. Iya, iya. Iya. Pantra. Biar nggak apa-apa, biar. Iya, kalau bos komando, gue begitu, komando. Kule. Komando. Boleh. Nah, saya ulangi lagi. Komando. Ini itu lepas suami ini namanya namanya. Mungkin dia komando Coba lagi. Satu, kita dulu. Komando. Yang kedua. Lagi. Komando. Ulangi Lagi. Kaji nggak boleh apa ya? Ini. Lagi. 1, 2, 3. Komando. Oke.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih komando. Masih kurang ini sananya. Jawaranya dulu. Di sudut kampung Kujung Mange, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, hidup seorang lelaki tua bernama Mustari Paso. Mustari bukan orang biasa, ia adalah purnawirawan TNI berpangkat terakhir Sersan 1 atau Sertu. Dulu ia berdinas di satuan paling elit Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang kini dikenal dengan Kopassus. Namun di usia 82 tahun, Mustari menjalani hari-harinya dengan sunyi di ruangan berukuran 2 x 2 meter. Lokasinya tepat di belakang rumah keluarga Haji Jaling yang bersedia menampungnya. Tidak ada lagi suara barak dan hormat bendera, hanya suara angin dan dinding seng yang menemani masa tuanya. Ditemui tribuntimur.com Sabtu 2 Agustus 2025 sore, Mustari masih mengingat dengan samar pengalaman hidupnya. Dengan suara lirih dan terbata, ia mengenang masa tugasnya di era Presiden Soeharto. Mustari sering mengeluh-elukan nama Prabowo dan Soeharto, dua tokoh yang melekat dalam ingatannya sebagai pemimpin. Namun jauh dari kemegahan masa lalu, Mustari mengakui kehidupannya kini tak lagi sama. Mustari pernah tinggal di Kabupaten Bulukumba sebelum akhirnya ditinggal istri dan anak-anaknya. Haji Satunia, istri dari Haji Jaling yang kini merawatnya, menyebut jika anak dan istri Mustari tak pernah datang berkunjung, hanya pernah menelpon sekali dan berjanji akan membantu. Menurut Satunia, uang pensiun Mustari pernah diambil diam-diam oleh anaknya sebesar 100 juta. Kini sisa gaji pensiun Mustari hanya 400.000. Mustari, kata Satunia, sempat ditemukan tidur di bawah jembatan Tino, Kabupaten Bantaeng dan viral. Bahkan pernah terlantar di terminal Malengkeri, Makassar. Singkat cerita, seseorang membawa Mustari ke pinggir jalan tepat di depan rumah Hajaling. Dari sanalah cerita harum Mustari kembali dimulai. Setelah kami koordinasi dengan Pak Alimuddin, bahwasanya Pak Mustari Kareng Baso bahwa beliau adalah pensiunan TNI Angkatan Darat dari kesatuan zaman dulu RPKAD, sekarang Kopassus. Bagaimana? Jadi beliau ini purnawirawan TNI. Jadi dia masuk satuan itu, menurut keterangan beliau termasuk di administrasinya itu masuk di batalion Kopassus Grup 1, Kopassus Cicanto. Ya. Kemudian pensiun terakhir di Kodim 11 Bulukumba. Jadi dia pensiun terakhir di Bulukumba, Kodim Bulukumba. Tahun berapa itu Pak pensiunnya? Tahun 92. 92. Ya, Bapak kelahiran Bapak tahun berapa? kelahiran beliau 1943. 43. Ini Bapak ini sempat diterlantarkan sama keluarganya atau Sebenarnya kalau dibilang diterlantarkan tidak juga, karena anaknya masih ada. Kemudian beruntungnya beliau ini masih ada pihak keluarganya masih mau merawat dia. Jadi ada keluarganya masih mau merawat dia. Kemudian ini anak-anaknya semua ini ada di Jakarta. Kemudian pokoknya tidak ada di sekitar Jeneponto. Di Jakarta. Tidak mau. Keluarganya semua di sini yang rawat ini di sini. Masih mending karena masih ada yang mungkin peduli lah beliau. Seandainya mungkin tidak ada peduli keluarganya ini, mungkin di pinggir jalan lah mungkin kayaknya seperti itu. Yang tidak terurus ini masih boleh dikatakan ya masih mending lah. Ya. Tetapi kita ini sebenarnya tidak bisa kayak seperti ini. Kita sebagai manusia peduli dengan beliau. Berapa lama tinggal di sini, Ji? Ya? Anaknya sama istrinya ada, tidak pernah berkunjung. Memang dulu tentara ini. Kabarnya lewat telepon ada tidak komunikasi dengan anaknya?
Tidak, satu kali dia pertama di sini. Anu bilang saya bantu dia pas ada sampai sekarang. Siapa yang menelpon itu, Bu? Itu anaknya di Anaknya Jakarta. yang di Jakarta. Kedua di situ di Jakarta nak saudara. Tapi tidak pernah dibantu dikirimkan uang atau bagaimana? Biar siapa? Tapi kalau masalah gaji pensiunnya, Bu, Itu di pensiun 400. di mana? Itu kemudian kalau terima ditemani. Tapi masih sampai sekarang masih terima gaji pensiun? Masih terima? 400 per bulan. Kabarnya pernah, Bu, disuruh ambil uang 100 juta sama anaknya Anaknya itu dan dia yang di Bulukumba. Setelah itu ditelantarkan. itu datang itu ambil uang bank. Tidak nahan ini bapaknya. Oh, tidak nak tahu. Bilang pergi ambil uang bank. Main 400 gajinya. Lebih di situ dikemanakannya ini disuruh pulang. Terakhir kali tinggal sama anaknya tahun berapa itu? Lama itu Lama. Tapi ditelantarkan pertama di Bantaeng. dibantai diantar. Apa ada yang tahu bilang siapa Ani di keluarga. Iya. Nah, di situ di bawah jembatan Iya. tidur Iya, di Tino. iya. Ambil terus itu pemilihan desa ada di bawahnya di mobil. Dibawa kemana? Kaki. Ya. Ambil gitu ke Tino. Biar orang lain mengambil. Iya, Bilang gitu kemenakannya saya tidak mau deh. iya. Kui ambil berapa kali kita suruh, ngambil ini ini. Iya. Jadi 3 bulan di situ tidak mau. Keluar. Kabarnya sempat ke Makassar, Bu. Iya, kalau itu anaknya ada satu Iya. yang bilang itu turun lagi dibawa ke itu pemilik dia di milik kiri. Siapa yang bilang dibawa ke Kambil? Itu anaknya. Anaknya. Tahu di situ 3 malam tidak ada anaknya. Dibilang ini pencuri ini. Iya. Bawa. Nah, setelah itu baru kemana? Diantar di mobil pontong. Oh, naik sini. Mau naik, bukan di pencuri. Oh, berarti setelah dari Makassar langsung ke sini? Iya. Di situ dia kemanakanya di Galuku. Di Galuku. Di situ di Galuku dia di sini 2 kali ini masuk di sini. Dan rumahku tunjuk. Kalau anaknya ada berapa, Bu? Yang Karena 2 orang. Banyak istrinya ya tapi 2 je pakai anak. Itu ya dapat istri pertama. kalau total anaknya berapa? Ada berapa? Anaknya ini Iya. 3 je. 3. Di mana tinggal semua, Bu? Di Jakarta? Jakarta 2. Iya. Itu di Bantaeng 1. Iya. Tapi tidak pernah dia tidak Tidak pernah. mengambil uang. Intinya sampai saat ini masih terima gaji, Bapak gaji pensiunnya, tapi sisa 400. Ibu namanya siapa, Ibu? Saya Iya, ayo satunya. Haji Satunia. Suaminya Haji Jaling. Soeharto Prabowo saya di sini untuk Korea atau Pinamai, Prabowo, baju itu bagian kelas atau iya bagus biasa sama sina aku nak tahu pikir kalau soal napi penting juga Pak Soeharto tapi sama sama jalan so pernah Soeharto lu maunya sampai na Eropa kulit bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia aja lu. Kulit gitu. tapi gua kalau saya Soeharto Ya baik, pinjau. Pokoknya dia itu tinggikan dia tinggikan dia malah dia sayang sama kita
Prabowo juga begitu. Ya, Prabowo juga begitu kan? Pokoknya tidak ada anggota di ini tidak, pokoknya bisa rata. Sebab saya Pak, lama saya ikut sudah bersama dengan Prabowo. Bapak pernah dikirim ke Timur Timur Pak? Kalau Timur 2 kali. 2 kali. Dari timur dia kan? Itu seingat Bapak apa-apa saja yang terjadi di sana Pak? Ya, Apa-apa saja yang terjadi di sana? biasa tembak menembak biasa. Menembak apa itu Pak? Ya. Menembak apa? Menembak ya, dibilang bukan. Jadi dibilang orang tidak bisa. Kenapa orang mau tidak? Saya itu Pak memang termasuk pasukan inti, tapi tidak boleh memukul orang di sana. Karena kapan kita baru membedakan diri kita. Coba saya Pak ya, saya lama dipimpin oleh Prabowo dengan Soeharto, tapi bilang belum saya bukan dia. Apa-apa saya lakukan itu saja. Jadi waktu menuju satu saya itu senang saja karena saya itu saya anggap atau musuh. Bapak pensiun di mana Pak? Ya di Bulukumba. Di Bulukumba. Pangkat terakhirnya apa? Sebenarnya saudara. Motor kami tidak jadi karena apa namanya serba jadi saya tetap Sertu. Oh berarti belum sempat neserma? Belum sempat. Andai kata tidak ada mungkin saya saya lama hanya ya apa nak bilang kemenang iya apa lagi yang kemana iya ini Soeharto tidak pernah dia saya. Bagaimana ceritanya Pak sehingga Bapak bisa seperti ini? Bisa tinggal di tempat yang begini. Bagaimana ceritanya Pak? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Kenapa? Ditinggal sama anak-anak atau bagaimana? Saya ditinggal anak-anak karena apa? Ya maklumlah. Kasihan ada anak-anak saya. Anak-anak saya coba 9. 9. Pulang laki-laki dari ya, dia mau masuk mana yang disuka mau pemilihnya saya apa mau ikut saya tapi kalau ikut saya kasihan karena kita masih tugas. Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Ya? Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Kenapa tidak ikut sama anak Pak? Bagaimana sekolah? Nah di Bulukumba Pak ada rumah tak di sana atau kontrakan? Asrama dulu. Berarti tidak ada rumah tetap di sana. Tidak. Nah selama ini Pak setelah pensiun gajinya terakhir kali didapat kapan? Gaji pensiunnya? Saya lupa sebenarnya karena kalau saya itu orang lain surba tinggi karena saya itu
sakit-sakitan. Berarti sampai saat ini gaji pensiun sudah tidak pernah lagi Pak dipegang? Tidak. Sama istri atau sama anak itu gaji pensiunnya Pak? Saya tidak tahu ya karena bagaimana anak itu dia diambil atau tidak. Nah, selama di sini Pak, ada tidak salah satu anak ini yang berkunjung? Tidak. Tidak pernah. Termasuk saya orang Kisarnya yang kasih komandan. Ya, pasang ini kasih pakai di. Kasih pakai di. saya tidak bikin. RPKAD. Kasih men. Iyalah. Insyaallah. Ke depan nih. Iya. Pantra. Biar nggak apa-apa. Biar. Aku lagi follow komando, gue udah begitu, komando. Kule. Komando. Boleh. Nah, saya ulangi lagi. Komando. Itu lepas suami itu namanya namanya. Di satuan paling elit resimen para komando Angkatan Darat RPKAD yang kini dikenal dengan Kopassus. Namun di usia 82 tahun, Mustari menjalani hari-harinya dengan sunyi di ruangan berukuran 2x2 meter. Lokasinya tepat di belakang rumah keluarga Haji Jaling yang bersedia menampungnya. Tidak ada lagi suara barak dan hormat bendera, hanya suara angin dan dinding seng yang menemani masa tuanya. Ditemui tribuntimur.com Sabtu 2 Agustus 2025 sore, Mustari masih mengingat dengan samar pengalaman hidupnya. Dengan suara lirih dan terbata, ia mengenang masa tugasnya di era Presiden Soeharto. Mustari sering mengeluh-elukan nama Prabowo dan Soeharto, dua tokoh yang melekat dalam ingatannya sebagai pemimpin. Namun jauh dari kemegahan masa lalu, Mustari mengakui kehidupannya kini tak lagi sama. Mustari pernah tinggal di Kabupaten Bulukumba sebelum akhirnya ditinggal istri dan anak-anaknya. Haji Satunia, istri dari Haji Jaling yang kini merawatnya, menyebut jika anak dan istri Mustari tak pernah datang berkunjung, hanya pernah menelpon sekali dan berjanji akan membantu. Menurut Satunia, uang pensiun Mustari pernah diambil diam-diam oleh anaknya sebesar 100 juta. Kini sisa gaji pensiun Mustari hanya 400.000. Mustari, kata Satunia, sempat ditemukan tidur di bawah jembatan Tino, Kabupaten Bantaeng dan viral. Bahkan pernah terlantar di terminal Malengkeri, Makassar. Singkat cerita, seseorang membawa Mustari ke pinggir jalan tepat di depan rumah Hajaling. Dari sanalah cerita harum Mustari kembali dimulai. Setelah kami koordinasi dengan Pak Alimuddin, bahwasanya Pak Mustari Kareng Baso bahwa beliau adalah pensiunan TNI Angkatan Darat dari kesatuan zaman dulu RPKAD, sekarang Kopassus. Bagaimana? Jadi beliau ini purnawirawan TNI. Jadi dia masuk satuan itu menurut keterangan beliau termasuk di administrasinya itu masuk di batalion Kopassus grup 1 Kopassus Cicantung. Kemudian pensiun terakhir
di kode 11 Bulukumba. Jadi dia pensiun terakhir di Bulukumba, kode Bulukumba. Tahun berapa itu Pak pensiunnya? Tahun 92. 92. Nah, Bapak kelahiran Bapak tahun berapa? kelahiran beliau 1943. 43. Ini bapak ini sempat diterlantarkan sama keluarganya atau Sebenarnya kalau dibilang ditelantarkan tidak juga, karena anaknya masih ada. Kemudian beruntungnya beliau ini masih ada pihak keluarganya masih mau merawat dia. Jadi ada keluarganya masih mau merawat dia. Kemudian ini anak-anaknya semua ini ada di Jakarta. Kemudian pokoknya tidak ada di sekitar Jeneponto. Di Jakarta. Yang tidak mau. Keluarganya semua di sini yang rawat ini di sini. Masih mending karena masih ada yang mungkin peduli lah beliau. Seandainya mungkin tidak ada peduli keluarganya ini, mungkin di pinggir jalan lah mungkin kayaknya seperti itu. Yang tidak terurus ini masih boleh dikatakan ya masih mending lah. Iya. Tetapi kita ini sebenarnya tidak bisa kayak seperti ini. Kita sebagai manusia peduli dengan beliau. Berapa lama tinggal di sini, Ji? 2 tahun. Anaknya sama istrinya ada, tidak pernah berkunjung. Memang dulu tentara ini. Kabarnya lewat telepon ada tidak komunikasi dengan anaknya? Satu kali dia pertama di sini, bilang saya bantu dia sampai sekarang. Siapa yang menelpon itu Bu? Itu Anaknya yang di Jakarta. Kedua di situ di Jakarta saudara. Tapi tidak pernah dibantu dikirimkan uang atau bagaimana? Ada yang Setelah kami koordinasi dengan Pak Alimuddin, bahwasanya Pak Mustari Kareng Baso bahwa beliau adalah pensiunan TNI Angkatan Darat dari kesatuan zaman dulu RPKAD, sekarang Kopassus. Bagaimana? Jadi beliau ini purnawirawan TNI. Jadi dia masuk satuan itu menurut keterangan beliau termasuk di administrasinya itu masuk di batalion Kopassus, grup 1 Kopassus Cicantung. Iya. Kemudian pensiun terakhir dikenal dengan Kopassus. Namun di usia 82 tahun, Mustari menjalani hari-harinya dengan sunyi di ruangan berukuran 2 x 2 meter. Lokasinya tepat di belakang rumah keluarga Haji Jaling yang bersedia menampungnya. Tidak ada lagi suara barak dan hormat bendera, hanya suara angin dan dinding seng yang menemani masa tuanya. Ditemui tribuntimur.com Sabtu 2 Agustus 2025 sore, Mustari masih mengingat dengan samar pengalaman hidupnya. Dengan suara lirih dan terbata, ia mengenang masa tugasnya di era Presiden Soeharto. Mustari sering mengeluh-elukan nama Prabowo dan Soeharto, dua tokoh yang melekat dalam ingatannya sebagai pemimpin. Namun jauh dari kemegahan masa lalu, Mustari mengakui kehidupannya kini tak lagi sama. Mustari pernah tinggal di Kabupaten Bulukumba sebelum akhirnya ditinggal istri dan anak-anaknya. Haji Satunia, istri dari Haji Jaling yang kini merawatnya, menyebut jika anak dan istri Mustari tak pernah datang berkunjung, hanya pernah menelpon sekali dan berjanji akan membantu. Menurut Satunia, uang pensiun Mustari pernah diambil diam-diam oleh anaknya sebesar 100 juta. Kini sisa gaji pensiun Mustari hanya 400.000. Mustari, kata Satunia, sempat ditemukan tidur di bawah jembatan Tino, Kabupaten Bantaeng dan viral. Bahkan pernah terlantar di terminal Malengkeri, Makassar. Singkat cerita, seseorang membawa Mustari ke pinggir jalan tepat di depan rumah Hajaling. Dari sanalah cerita harum Mustari kembali dimulai. Setelah kami koordinasi dengan Pak Alimuddin, bahwasanya Pak Mustari Kareng Baso bahwa beliau adalah pensiunan TNI Angkatan Darat dari kesatuan zaman dulu RPKAD, sekarang Kopassus. Bagaimana? Jadi beliau ini purnawirawan TNI. Jadi dia masuk satuan itu menurut keterangan beliau termasuk di administrasinya itu masuk di batalion
Kopassus grup 1 Kopassus Cicantung. Kemudian pensiun terakhir di Kodim 14 11 Bulukumba. Jadi dia pensiun terakhir di Bulukumba, Kodim Bulukumba. Tahun berapa itu Pak pensiunnya? Tahun 92. 92. Ya, Bapak kelahiran Bapak tahun berapa? kelahiran beliau 1943. 43. Ini bapak ini sempat diterlantarkan sama keluarganya atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang diterlantarkan tidak juga, karena anaknya masih ada. Kemudian beruntungnya beliau ini masih ada pihak keluarganya masih mau merawat dia. Jadi ada keluarganya masih mau merawat dia. Kemudian ini anak-anaknya semua ini ada di Jakarta. Kemudian pokoknya tidak ada yang tidak ada di sekitar Jeneponto. Di Jakarta. Tidak mau. Keluarganya semua di sini yang rawat ini di sini. Masih penting karena masih ada yang mungkin peduli lah beliau. Seandainya mungkin tidak ada peduli keluarganya ini, mungkin di pinggir jalan lah mungkin kayaknya seperti itu. Yang tidak terurus ini masih boleh dikatakan ya mending lah. Iya. Tetapi kita ini sebenarnya tidak bisa kayak seperti ini. Kita sebagai manusia peduli dengan beliau. Oke, Pak. Berapa lama tinggal di sini, Ji? Ya? 2 tahun. Anaknya sama istrinya ada, tidak pernah berkunjung. Memang dulu tentara ini. Tentara.